Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 621 Berita tentang Guru Surgawi Hong Feng. Ekspresi Huang Hao berubah menjadi ganas setelah keterkejutannya, Yang Xiaotian, bahkan jika kamu memiliki jiwa bela diri raja tertinggi, bahkan jika kamu memiliki cincin jiwa 100.000 tahun, itu tidak berguna. Setelah seseorang mencapai alam roh surgawi, peningkatan kekuatan dari jiwa bela diri dan cincin jiwa sudah sangat minimal, oleh karena itu, pembangkit tenaga roh surgawi dalam pertempuran biasanya tidak mengandalkan jiwa bela diri dan cincin jiwa. Oleh karena itu, meskipun jiwa bela diri Yang Xiaotian adalah jiwa bela diri raja tertinggi, meskipun cincin jiwa Yang Xiaotian bertahan selama 100.000 tahun, Huang Hao tetap tidak takut. Belum tentu, kata Yang Xiaotian dingin. Di tubuh naga raksasa kegelapan, muncul cincin jiwa berwarna merah kemasan. Di dalam cincin jiwa, siluet Abyssal Master yang luas dan hampir tak terbatas muncul, kekuatannya yang besar dan tak terbatas dengan keras menyerang langit dan bumi. Bagi para pejuang alam roh surgawi, kekuatan cincin jiwa berusia 100.000 tahun sangatlah lemah. Akan tetapi, Soul Beast yang berumur 1.000.000 tahun, itu lain ceritanya. Binatang jiwa berusia 1.000.000 tahun bahkan akan membuat mereka yang berada di puncak 10 lapisan roh surgawi mengubah ekspresi mereka. Terlebih lagi, Abyssal Master berusia hampir 2 juta tahun. Saat kekuatan Abyssal Master membanjiri, banyak leluhur kekaisaran hampir terhempas. Serangan Huang Hao, Wang Yu dan lainnya langsung dibubarkan. Cincin jiwa merah emas, 10 raja surgawi, banyak jenderal surgawi, dan banyak leluhur kekaisaran merasakan kekuatan mengerikan dari Master Abyssal dan semuanya tercengang. Mungkinkah ini cincin jiwa berumur 1.000.000 tahun? Cincin jiwa 1.000.000 tahun. Dewa pengobatan Qitian, Yuan Wei, hampir tidak dapat mempercayainya. Mereka telah berspekulasi tentang jiwa bela diri Yang Xiaotian, mereka bahkan telah menduga bahwa cincin jiwa Yang Xiaotian mungkin berumur 100.000, atau bahkan 200.000, 300.000 tahun. Tetapi pada saat ini, mereka menyadari dugaan mereka jauh dari kebenaran. Master Abyssal, kata Raja Pedang Surgawi sambil menatap siluet Master Abyssal yang luas dan hampir tak terbatas. Sang penguasa abis. Mendengar apa yang dikatakan Raja Pedang Surgawi, banyak leluhur akhirnya mengerti jenis cincin jiwa yang dimiliki Yang Xiaotian. Penguasa Abyssal, menurut legenda, apakah Abyssal Master adalah tunggangan orang itu? Banyak leluhur yang teringat akan orang tersebut, jiwa mereka pun gemetar. Yang Xiaotian benar-benar memburu tunggangan orang itu. Tinju surgawi penekan harimau surgawi. Pada saat ini, Yang Xiaotian melayangkan pukulan. Kekuatan binatang jiwa Abyssal Master yang berusia hampir 2 juta tahun mengamuk dengan dahsyat, mengancam akan menghancurkan langit dan bumi saat ia menghantam Huang Hao dan 8 orang lainnya. Huang Hao, Wang Yu, dan yang lainnya merasakan kekuatan dahsyat dari Abyss Master, ketakutan tergambar di wajah mereka saat mereka dengan panik kekuatan garis keturunan, nadi surgawi, buah suci, dan bahkan takdir surgawi mereka. Namun itu semua sia-sia, bahkan jika mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka, mereka tidak dapat menahan kekuatan binatang jiwa milik Abyssal Master yang berusia hampir 2 juta tahun, dikombinasikan dengan 15 takdir kehidupan primordial campuran milik Yang Xiaotian dan penggabungan 5 buah suci alam semesta primordial yang agung. Ledakan, kekuatan Huang Hao, Wang Yu, dan 8 orang lainnya langsung hancur dan meledak. Huang Hao, Wang Yu, dan 8 orang lainnya tersapu seperti daun dalam badai. Setiap arena diselimuti oleh penghalang cahaya pelindung, tetapi Huang Hao, Wang Yu, dan 8 orang lainnya menerobos penghalang cahaya dan jatuh ke luar alun-alun. Saat ke-8 orang itu jatuh di luar alun-alun, mereka terlihat dengan armor surgawi mereka hancur, tubuh mereka ditutupi noda darah seperti jaring laba-laba, nyaris tak bernyawa. Bahkan Huang Hao, yang memiliki garis keturunan leluhur kilin, tidak terkecuali. Para penonton yang melihat kondisi mengerikan Huang Hao, Wang Yu, dan 8 orang lainnya semuanya terkesiap kaget. Huang Hao memiliki 2 garis keturunan kilin terkuat dan telah membuka 120 vena surgawi dan bahkan membudidayakan buah suci primordial yang langka berusia jutaan tahun, namun tetap saja, dia dikalahkan. Dan itu adalah kekalahan yang mengerikan, meskipun telah bergabung dengan para dewa lainnya dan putra mahkota Wang Yu. Saat orang-orang menyaksikan Yang Xiaotian berdiri di arena, bagaikan dewa iblis yang menjulang tinggi, mereka tetap gelisah untuk waktu yang lama. Tak terkalahkan.
Gumam seorang leluhur kekaisaran cahaya mendalam, menatap Yang Xiaotian. Bahkan Huang Hao dan Wang Yu pun dikalahkan. Siapa lagi yang bisa mengalahkan Yang Xiaotian? Banyak leluhur tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang ke arah Tian Junheng, putra suci keluarga Tian. Jika masih ada harapan dalam pertarungan memperebutkan keilahian ini bahwa seseorang dapat mengalahkan Yang Xiaotian, itu pastilah Tian Junheng, putra suci keluarga Tian. Tian Junheng, yang telah mengolah 3 seni surgawi agung dari kehidupan lampau, sekarang, dan masa depan, memiliki salah satu tubuh surgawi terkuat di Sekte Buddha, tubuh surgawi Tri Kehidupan. Rumor mengatakan bahwa ia bahkan menerima warisan Dewa Setan Surga Gila dari keluarga Tian dan jubah Dewa Buddha berwujud ribuan dari Sekte Buddha. Di benua Zongtian, sejak masa Kaisar Surgawi yang sunyi di masa lampau, 1 miliar tahun telah menyebabkan munculnya makhluk luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Dewa Setan Surga Gila dan Dewa Buddha segala bentuk tidak diragukan lagi merupakan salah satu kekuatan luar biasa yang paling menakjubkan. Karena Liu Suchan mengakui kekalahannya sendiri, pada akhirnya, Yang Xiaotian memenangkan pertarungan kedua di ronde pertama. Dia berhasil maju ke babak kedua. Melihat hasil ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Perlu dicatat bahwa baik Huang Hao maupun Wang Yu pernah menjadi pesaing utama yang berharap mendapat tempat pertama dalam pertarungan perebutan keilahian ini, tetapi kini mereka bahkan tidak dapat mencapai babak kedua. Semua karena mereka bertemu Yang Xiaotian. Menyaksikan Yang Xiaotian berjalan meninggalkan arena, orang banyak merasakan berbagai emosi. Alam suci tingkat kelima saja telah menjadi terminator bagi semua pengikut roh surgawi. Karena babak kedua akan diselenggarakan keesokan harinya dan bagaimana cara pelaksanaannya belum diketahui, suasana pun bubar ketika banyak pakar meninggalkan tempat itu setelah menyelesaikan tantangan babak pertama di berbagai arena. Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Yang Xiaotian dan teman-temannya juga kembali ke istana yang mereka sewa. Begitu kembali ke istana, Yang Xiaotian meminta Peng Long dan yang lainnya untuk memeriksa mengapa Zhao Rong belum datang. Zhao Rong seharusnya muncul bersama para ahli dari keluarga Zhao untuk pertempuran penting seperti pertempuran untuk menjadi dewa, tetapi dia tidak terlihat dimanapun. Malam itu, Dewa Pengobatan Qitian dan Dewa Pedang Pertama, Yuan Wei, juga datang ke istana Yang Xiaotian. Saat melihat Yuan Wei, Yang Xiaotian tak kuasa menahan diri untuk bertanya tentang keberadaan gurunya, Guru Surgawi Hong Feng. Selama kompetisi di arena, Zhao Wan mengklaim bahwa gurunya telah meninggal. Tetapi dia tidak percaya bahwa tuannya sudah meninggal. Dengan kekuatan tuannya, seharusnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu membunuh tuannya. Ketika Yuan Wei mendengar Yang Xiaotian bertanya tentang Hong Feng, dia terdiam sejenak sebelum berkata, "Aku memang melihat gurumu, tetapi kemudian, gurumu mengalami kecelakaan." Kecelakaan. Yang Xiaotian merasa bingung, hatinya membawa firasat buruk. Yuan Wei melanjutkan, "Tuanmu memasuki reruntuhan pedang kuno." Reruntuhan pedang kuno. Yang Xiaotian merasakan beban di hatinya. Reruntuhan pedang kuno adalah wilayah terlarang paling berbahaya di benua Zongtian. Konon katanya tempat itu merupakan peninggalan dari era kuno yang sangat ketat aturannya, dan tak seorang pun yang masuk ke dalamnya bisa keluar hidup-hidup. Gurumu memang memasuki reruntuhan pedang kuno, tegas Dewa Pengobatan Qitian sambil mengangguk. Banyak orang tahu tentang masalah ini. Ia menambahkan, gurumu memasuki reruntuhan pedang ribuan tahun yang lalu, tetapi ia tidak pernah muncul kembali. Ribuan tahun telah berlalu tanpa kemunculan, yang mungkin berarti prospek yang tidak menyenangkan. Namun, Yang Xiaotian masih bingung mengapa gurunya memasuki reruntuhan pedang kuno. Mengantisipasi pertanyaan dalam hati Yang Xiaotian, Dewa Pengobatan Qitian menjelaskan, saat itu, muncul berita yang menyatakan bahwa pedang surgawi yang sunyi berada di dalam reruntuhan pedang kuno. Pedang surgawi yang sunyi milik Kaisar Surgawi yang sunyi. Yang Xiaotian terkejut. Ya, pedang surgawi yang sunyi milik Kaisar Surgawi yang sunyi. Yuan Wei mengangguk sebagai tanda konfirmasi. Siapa yang menyebarkan berita itu? Yang Xiaotian merenung. Dia selalu merasa ada yang mencurigakan dalam keseluruhan situasi ini. Mungkinkah seseorang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu dengan tujuan menggunakan reruntuhan pedang kuno untuk membunuh tuannya? Tidak jelas, tapi pedang surgawi yang sunyi seharusnya ada di reruntuhan pedang, kata Yuan Wei. Ini tampaknya benar karena Kaisar Surgawi yang sunyi pernah berkultivasi di reruntuhan pedang untuk waktu yang lama. Bab 622, Memasuki Pulau Kabut Beracun.
Setelah mengetahui bahwa Kaisar Surgawi Yang Sunyi pernah berkultivasi dalam waktu yang lama di reruntuhan pedang kuno, Yang Xiaotian tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Mungkinkah reruntuhan pedang kuno menyimpan rahasia? Kalau tidak, dengan kekuatan Kaisar Surgawi Yang Sunyi, tidak mungkin baginya untuk tinggal di reruntuhan pedang kuno untuk waktu yang lama. Sebenarnya, mentorku, Dewa Pedang Abadi, juga memasuki reruntuhan pedang kuno, kata Yuan Wei. Dewa Pedang Abadi adalah mentor Yuan Wei, yang membuat Yang Xiaotian terkejut. Dia telah mengetahui dari Dewa Pengobatan Kitian bahwa 3 juta tahun yang lalu, Dewa Pedang Abadi juga telah membuka Aula Naga Surgawi. Apa yang terjadi dengan Immortal Senior nanti? Tanya Yang Xiaotian. Yuan Wei menggelengkan kepalanya, sama seperti mentormu, dia menghilang. Hati Yang Xiaotian hancur. Dia menghilang juga. Setelah itu, Yang Xiaotian mengajukan banyak pertanyaan mengenai mentornya. Dewa Pengobatan Kitian dan Yuan Wei tidak memberikan rincian dalam menjawabnya. Baru pada larut malam mereka berdua pergi. Saat pergi, Dewa Pengobatan Kitian memberitahu Yang Xiaotian untuk tidak khawatir tentang putaran kedua kompetisi besok. Yang Xiaotian menangkap makna kata-kata Dewa Pengobatan Kitian. Di putaran kedua besok, pastinya tidak akan kekurangan orang yang menginginkannya mati. Sementara itu, di dalam perkebunan keluarga Tian, pimpinan keluarga Tian, Tian Ziqing, dan sejumlah tetua keluarga Tian berkumpul di sebuah aula. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan Yang Xiaotian lolos di babak kedua, kata Tian Ziqing dengan serius, lalu dia berbicara kepada Tian Junheng, gunakan cara apapun yang diperlukan, bunuh Yang Xiaotian. Dia kemudian mengeluarkan 10 Yin Divine Thunder. 10 Yin Divine Thunder ini telah dibuat dengan mengumpulkan ribuan jenis Yin Thunder oleh keluarga Tian kami, masing-masing mampu membunuh puncak lapisan ke-10 roh surgawi. Tian Junheng menerima Yin Divine Thunder dan menarik napas dalam-dalam. Patriark, yakinlah, jika aku bertemu Yang Xiaotian besok, aku akan membunuhnya. Malam itu berlalu tanpa insiden. Hari berikutnya pun tiba. Yang Xiaotian dan Dewa Pedang Langit yang mengejutkan, beserta beberapa orang lainnya, tiba di alun-alun kuil. Alun-alun itu ramai dengan suara-suara. Begitu melihat Yang Xiaotian tiba, semua kekuatan tangguh memperlihatkan rasa takut, kagum, dan panik. Setelah pertempuran kemarin, pemujaan terhadap Yang Xiaotian oleh para pengikut dari berbagai keluarga dan sekte dari semua kekaisaran besar hampir mencapai fanatisme buta. Terutama para gadis, yang tatapannya seolah tak sabar untuk menelanjangi Yang Xiaotian. Alkemis pelindung surgawi. Sepanjang jalan, para tetua, master sekte, dan patriark dari berbagai faksi membungkuk kepada Yang Xiaotian. Ketika Tian Junheng, yang telah tiba di alun-alun, melihat ini, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang lebih besar. Tak lama kemudian, seluruh murid yang ikut serta dalam babak kedua dan banyak tokoh kuat dari pengadilan surgawi telah tiba. Raja Pedang Surgawi mengamati 10.000 murid yang berhasil masuk ke babak kedua dan berseru dengan keras, klan Iblis Jeoyu telah muncul, pengadilan surgawi telah menemukan sarang klan Iblis Jeoyu di Pulau Kabut Racun, jadi babak kedua kompetisi ini akan menjadi pertarungan untuk membunuh anggota klan Iblis Jeoyu di Pulau Kabut Racun. Membunuh ahli klan Iblis Jeoyu dari lapisan ketiga roh surgawi akan mendapatkan 10 poin. Membunuh roh surgawi lapisan keempat, 30 poin. Membunuh roh surgawi lapisan kelima, 50 poin. Yang Xiaotian terkejut. Dia tidak menyangka ronde kedua akan berisi pembunuhan para ahli dari klan Iblis Jeoyu di Pulau Kabut Racun. Batas waktunya adalah 1 bulan, setelah 1 bulan, mereka yang berada di 100 teratas dalam poin akan melanjutkan ke babak ketiga. Raja Pedang Surgawi mengumumkan, di Pulau Kabut Racun, ada jutaan ahli klan Iblis Jeoyu, dan pemimpin mereka berada di puncak tahap akhir lapisan ke-10 roh surgawi. Selain itu, ada puluhan ahli klan Iblis Jeoyu di lapisan ke-10 roh surgawi. Oleh karena itu, perjalanan ke Pulau Kabut Beracun ini akan sangat berbahaya. Selama bulan ini, jika Anda menghadapi bahaya apapun, pengadilan surgawi tidak akan campur tangan untuk menyelamatkan Anda. Siapapun yang meninggalkan Pulau Kabut Racun di tengah jalan akan dianggap telah kehilangan haknya untuk bertempur demi pentahbisan. Mendengar bahwa di dalam Pulau Kabut Racun, ada puluhan ahli klan Iblis Jeoyu yang memiliki kekuatan di alam roh surgawi tingkat ke-10, dan ada jutaan ahli seperti itu, semua murid yang berpartisipasi dalam babak kedua ujian berubah warna. Bahkan wajah Tian Junheng pun berubah.
Akan kurang akurat jika mengatakan bahwa pengadilan surgawi mengirim mereka untuk membunuh para ahli klan iblis Jeoyu daripada mengatakan pengadilan surgawi mengirim mereka untuk dibantai oleh para ahli klan iblis Jeoyu. Saat mereka menyusup ke Pulau Kabut Racun dan membunuh seorang ahli klan iblis Jeoyu, mereka pasti akan ketahuan. Sejak saat itu, dalam bulan itu, mereka akan menghadapi pengejaran dan serangan tanpa henti dari jutaan ahli klan iblis Jeoyu. Mereka mungkin bertahan 1 atau 2 hari, tetapi bertahan selama sebulan penuh di Pulau Kabut Beracun, itu akan sulit. Ini bukan lagi sekadar ujian kekuatan dan kemampuan beradaptasi seseorang. Jika ada yang takut, kalian bisa keluar sekarang, kata Raja Pedang Surgawi, melihat wajah para murid. Para murid menunjukkan ekspresi yang campur aduk, tetapi pada akhirnya, tidak seorang pun yang memilih untuk berhenti. Lagi pula, mereka telah berjuang keras hingga ke babak kedua, tidak ada seorang pun yang mau menyerah begitu saja. Selain itu, ada juga obat roh tingkat dewa yang ditanam oleh para ahli klan iblis Jeoyu di Pulau Kabut Racun, lanjut Raja Pedang Surgawi, jika kau mendapatkannya, maka itu milikmu. Selain itu, ada gudang harta karun klan iblis Jeoyu di pulau itu, yang dipenuhi dengan batu roh superior dan tertinggi dalam jumlah yang melimpah, bahkan batu roh suci, bersama dengan banyak harta karun surga dan bumi lainnya. Siapapun yang mendapatkannya selama bulan ini, itu akan menjadi milik mereka. Mendengar perkataan Sword Heavenly Monarch, kerumunan pun bersorak kegirangan. 10.000 murid yang awalnya tidak puas dengan gagasan memasuki Pulau Kabut Racun untuk membunuh klan iblis Jeoyu, kini merasa senang. Xiao Tian juga merasakan gejolak di hatinya. Klan iblis Jeoyu merupakan salah satu dari 10 ras iblis besar di zaman kuno, meskipun Pulau Kabut Racun hanya salah satu sarang mereka, harta karun di brankas mereka pastinya tidak sedikit. Sesaat kemudian, pedang Raja Surgawi membuka saluran transmisi spasial. Mengikuti perintah Raja Pedang Surgawi, Xiao Tian dan murid-murid lainnya menyerbu ke saluran transmisi spasial. Setelah pusaran kekuatan spasial, Xiao Tian merasa lebih ringan saat mendarat di pantai berpasir. Pantainya kosong dan sunyi, tenang dan dingin. Di kejauhan dari pantai tampak lautan luas. Jelas, lokasinya saat ini adalah sebuah pantai di Pulau Poison Fog. Menatap Pulau Kabut Racun yang gelap di hadapannya, Xiao Tian tidak ragu-ragu dan menggunakan penyembunyian luar angkasa, terbang menuju ke tengah pulau. Seluruh Pulau Kabut Racun diselimuti kabut racun tebal. Kabut racun ini bermanfaat untuk kultivasi para ahli klan iblis Jeoyu, tetapi jika anggota ras manusia menghirup terlalu banyak, mereka akan berubah menjadi iblis, berubah menjadi monster setengah manusia setengah iblis. Akan tetapi, bagi Xiao Tian, yang memiliki tubuh surgawi abadi dan tubuh dewa takdir surga purba, kabut racun ini dapat diabaikan. Tak lama kemudian, Xiao Tian tiba di sebuah hutan primitif. Mungkin karena diselimuti kabut racun sepanjang tahun, pohon-pohon di hutan purba ini tumbuh dalam bentuk yang aneh dan mengerikan, beberapa pohon meneteskan darah dan yang lainnya tertutupi berbagai racun, cukup untuk membuat seseorang merinding. Setelah Xiao Tian dengan hati-hati berjalan melewati hutan racun, dia bertemu dengan banyak ahli klan iblis Jeoyu yang berpatroli. Para ahli klan iblis Jeoyu ini berpatroli dalam kelompok yang berjumlah 100 orang dan berkemah dalam kelompok yang berjumlah 10.000 orang. Xiao Tian tidak terburu-buru menyerang, malah terus terbang ke depan. Dia hanya akan menyerang saat dia bertemu dengan ahli klan iblis Jeoyu yang sendirian, dan dengan satu serangan. Setelah membunuh mereka, dia akan membakar tubuh mereka sepenuhnya dengan api surgawi. Maka, beberapa hari kemudian, ia akhirnya tiba di wilayah tengah Pulau Kabut Racun. Di hadapannya terbentang puncak-puncak gunung yang berjajar rapi dengan istana-istana yang tak terhitung banyaknya. Agaknya, istana-istana itu merupakan gua tempat tinggal para ahli alam roh surgawi klan iblis Jeoyu yang berkultivasi. Akan tetapi, saat Xiao Tian hendak menyelinap lewat, tiba-tiba, sebuah ledakan dahsyat terdengar, dan satu demi satu, para ahli alam roh surgawi klan iblis Jeoyu menyerbu keluar dari istana. Mengikuti dari dekat, suara pemimpin klan iblis Jeoyu bergema melalui pegunungan di sekitarnya. Bunuh mereka semua, tutup pulau itu. Jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Bab 623 Akar Pohon yang Hangus. Jantung yang Xiao Tian berdebar kencang. Dia segera melihat lebih dari selusin murid yang berpartisipasi dalam putaran kedua melarikan diri dengan panik, dan di belakang mereka, puluhan ribu ahli dari klan iblis Jeoyu sedang mengejar. Semua ahli dari klan iblis Jeoyu berjumlah puluhan ribu, dan mereka semua berada di alam roh surgawi. Terlebih lagi,
Banyak di antara mereka yang berada di tingkat roh surgawi ke-7 dan ke-8. Anak ini milikku, sedangkan yang lainnya, bagilah sendiri, kata salah satu ahli tingkat 8 dari klan iblis Jeoyu sambil menunjuk ke arah murid Raja Surgawi Yan dan tertawa mengejek. Jangan bunuh mereka dulu, tangkap mereka semua dan gunakan berbagai metode untuk memperlakukan mereka dengan baik. Wajah beberapa murid Raja Surgawi Yan berubah drastis. Metode klan iblis Jeoyu sangat brutal, jika jatuh ke tangan mereka, nasib mereka akan lebih buruk daripada kematian. Saat itu, bahkan menginginkan kematian akan menjadi kemewahan. Murid-murid Raja Surgawi Yan, termasuk Chen Qiming, merasa putus asa, dan mereka melarikan diri dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, apapun teknik yang mereka gunakan, mereka tidak dapat mengelak dari para ahli klan iblis Jeoyu yang mengikuti di belakang mereka. Menyaksikan Chen Qiming dan yang lainnya dengan panik menghilang di kejauhan, Yang Xiaotian ragu sejenak, lalu terus terbang menuju istana di depan. Dia segera tiba di istana terbesar. Di dalam istana, lampunya terang benderang. Pemimpin klan iblis Jeoyu, Su Yang, melihat ke arah berkumpulnya para leluhur tua roh surgawi tingkat 10 di aula besar dan merenung. Tempat ini mungkin telah terbongkar, semuanya, bersiaplah untuk mundur kapan saja. Kemunculan murid-murid Raja Surgawi Yan membuat Su Yang waspada. Lupakan batu roh yang superior dan bermutu tinggi di perbendaharaan, kumpulkan saja batu roh kudus, Su Yang merenung. Pastikan untuk membawa air guntur kesengsaraan tingkat ke-7 itu bersama kita. Mendengar ini, Yang Xiaotian mula-mula merasa tertegun, lalu dipenuhi rasa gembira. Perbendaharaan klan iblis Jeoyu berisi air guntur kesengsaraan tingkat ke-7. Ini adalah kenikmatan yang tak terduga. Selama bertahun-tahun, dia telah menelan air guntur kesengsaraan tingkat ke-6 setiap hari, dan dia hampir kehabisan tenaga. Dia berencana untuk menanyakan keberadaan air guntur kesengsaraan di atas tingkat ke-6 setelah pertempuran untuk kenaikan berakhir. Tidak diketahui berapa banyak air guntur kesengsaraan tingkat ke-7 yang dimiliki oleh klan iblis Jeoyu. Selain itu, jangan lupakan armor Dewa Azure, Penatua Yan selalu mencari armor surgawi yang sebenarnya, kata Su Yang kepada salah satu ahli klan iblis Jeoyu di kiri bawahnya. Sirah Dewa Biru. Yang Xiaotian merasakan sentakan dalam hatinya. Dia hanya mendapatkan pedang Dewa Biru dan tangan Dewa Biru dari setelan Dewa Biru milik penguasa Dewa Biru, dia masih kekurangan sirah Dewa Biru, helm Dewa Biru, dan sepatu bot Dewa Biru. Dia pernah bertanya pada Azure Bear, namun bahkan Azure Bear tidak tahu keberadaan Armor of Azure God, Helmet of Azure God, dan Boots of Azure God. Sekarang, armor Dewa Biru berada di tangan klan iblis Jeoyu. Jangan khawatir, Tuan, ahli klan iblis Jeoyu dari kiri bawah Su Yang itu bangkit berdiri dan berkata dengan hormat. Setelah itu, Su Yang memberikan beberapa perintah penting, menginstruksikan semua orang untuk keluar dan bersiap. Setelah murid Su Yang keluar dari istana, dia terbang menuju perbendaharaan klan iblis Jeoyu. Yang Xiaotian mengikuti di belakang, bersemangat namun waspada. Setelah melewati puluhan puncak, murid Su Yang tiba di sebuah gunung yang tidak mencolok, lalu dia menyelinap ke dalam gua yang tersembunyi di balik semak-semak. Setelah melewati terowongan yang sangat panjang, mereka akhirnya tiba di depan sebuah gerbang besi besar. Agaknya, ini adalah perbendaharaan klan iblis Jeoyu. Orang itu mengeluarkan sebuah jimat, lalu menanamkannya ke dalam celah tersembunyi di dalam perbendaharaan, dan seketika, celah itu memancarkan semburan cahaya, dan pintu besar perbendaharaan mulai terbuka perlahan di tengah gelombang cahayanya. Saat pintu brankas itu terbuka, cahaya menyilaukan dari berbagai harta surgawi dan duniawi di dalamnya. Namun, Yang Xiaotian tidak terburu-buru bertindak. Kubah itu sangat besar, dan akan memakan waktu yang cukup lama baginya untuk menemukan air guntur kesengsaraan surgawi dan sirah Dewa Biru, jadi sebaiknya ia membiarkan musuhnya menemukan keduanya. Setelah pintu brankas itu terbuka, murid Su Yang terbang menuju ke bagian terdalam brankas itu. Setelah itu, ia tiba di lemari giok yang penuh dengan botol-botol giok dan mengambil semua botol di dalamnya. Botol-botol kecil ini kemungkinan berisi ramuan dan air petir kesengsaraan surgawi. Segera setelah itu, pihak lain mencapai ruang rahasia dan membukanya dengan teknik rahasia. Saat ruang rahasia terbuka, armor surgawi terlihat di dalamnya. Meskipun Yang Xiaotian belum pernah melihat Armor of Azure God sebelumnya, ia pada pandangan pertama mengenalinya sebagai Armor of Azure God. Murid Su Yang kemudian menyimpan armor surgawi di dalam artefak surgawi luar angkasa miliknya. Tepat saat dia hendak berbalik untuk pergi, tiba-tiba Yang Xiaotian melancarkan gerakan,
pedang Dewa Biru di tangannya menyerang dalam sekejap. Karena Yang Xiaotian menyerang dari jarak dekat, dan lawannya hanya berada di alam roh surgawi tingkat keempat, pedang Dewa Biru di tangan Yang Xiaotian langsung menembus tenggorokan lawannya, menembusnya langsung. Dengan mata terbelalak karena terkejut, murid Su yang menatap Yang Xiaotian, dan bahkan saat pedang Dewa Biru ditarik, dia masih menunjukkan wajah keheranan, tidak dapat mempercayai apa yang telah terjadi. Tepat saat musuhnya akan jatuh, Yang Xiaotian menyeimbangkan tubuhnya, mencari dan mengambil artefak surgawi luar angkasa dari mayat tersebut, dan membakar tubuhnya menjadi abu dengan semburan api surgawi. Tanpa ragu-ragu, Yang Xiaotian mengumpulkan semua batu roh tingkat suci yang ada di dalam brankas. Saat ia mengumpulkan harta surgawi dan duniawi lainnya, perhatiannya tertarik pada akar pohon yang hangus. Apa ini? Yang Xiaotian menatap akar hangus sepanjang setengah meter di depannya dengan heran dan ragu, berpikir bahwa akar itu pasti telah disambar petir kesengsaraan yang sangat mengerikan hingga berakhir dalam keadaan seperti itu. Akar pohon surgawi macam apa yang bisa mengakibatkan surga melepaskan guntur kesengsaraan yang mengerikan untuk menghancurkannya? Dalam kebingungannya, Yang Xiaotian menyimpan akar hangus itu di dalam kuali surgawi naga hijau. Dia merasa bahwa akar hangus itu memiliki asal-usul yang luar biasa, dan memutuskan untuk mencari informasi atau berkonsultasi dengan Raja Hantu Netherworld dan yang lainnya saat dia kembali untuk melihat apakah mereka mengetahui sesuatu tentang hal itu. Setelah mengumpulkan banyak harta surgawi dan duniawi, Yang Xiaotian tidak peduli dengan batu roh kelas atas atau premium dan meninggalkan brankas. Begitu dia pergi, dia melihat sekelompok besar ahli klan iblis Zhou bergegas ke arahnya. Namun, yang melegakan Yang Xiaotian adalah bahwa kelompok itu tidak menyerbu ke dalam brankas tetapi terbang ke arah tertentu di depan. Jika Tuan Chenling dan yang lainnya menemukan seorang murid keluarga Tian dan berhasil menangkapnya, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Sambil lalu, Yang Xiaotian mendengar para ahli klan iblis Zhou menyebutkan. Seorang murid keluarga Tian. Pikiran Yang Xiaotian tergerak. Mungkinkah itu Tian Junheng? Selanjutnya, Yang Xiaotian menemukan tempat tersembunyi, membuka botol giok satu demi satu, dan benar-benar menemukan air guntur kesengsaraan surgawi, meskipun ia kecewa karena tidak banyak yang ditemukan, hanya sekitar 30 atau 40 botol. Akan tetapi, sesuatu sekecil kaki nyamuk pun tetaplah daging, maka dengan hati-hati dia menyimpan air guntur kesengsaraan surgawi lalu memeriksa zirah Dewa Biru. Di permukaan, zirah Dewa Biru tampak tidak rusak, tetapi saat Yang Xiaotian menggunakan metode pengorbanan darah untuk memurnikan zirah itu, ia menemukan ada retakan, persis seperti pedang Dewa Biru yang ia temukan sebelumnya. Tampaknya telah diserang oleh kekuatan tinju tertinggi. Yang Xiaotian terdiam. Dengan retakan itu, kekuatan pertahanan Armor of Azure God berkurang secara signifikan. Meski tak bisa berkata apa-apa, Yang Xiaotian hanya bisa menyimpan Armor of Azure God untuk saat ini, karena retakannya harus diperbaiki nanti. Setelah beberapa saat, dia terbang ke langit dan mulai mencari ahli yang menyendiri dari klan iblis Zhou. Tepat pada saat itu, pemimpin klan iblis Zhou, Su Yang, merasa aneh karena muridnya belum kembali, terbang menuju lemari besi. Bab 624 Bahaya Yang Xiaotian dan Tian Junheng. Su Yang tiba di pintu perbendaharaan, hanya untuk mendapati pintu itu telah ditutup lagi. Dia mengeluarkan jimat lain dan memasukkannya ke dalam celah tersembunyi di pintu perbendaharaan. Begitu pintu terbuka, Su Yang mencapai bagian terdalam perbendaharaan itu. Dia mendapati bahwa guntur air kesengsaraan surgawi dan zirah Dewa Biru telah lenyap. Semua batu roh kelas suci juga menghilang tanpa jejak. Akan tetapi, ia masih tidak dapat menghubungi muridnya. Ekspresi Su Yang menjadi gelap. Tidak mungkin muridnya melarikan diri dengan barang-barang ini. Dan sekarang, dia hilang. Hanya ada satu penjelasan. Mencari kematian, ini benar-benar mencari kematian. Niat membunuh melonjak di mata Su Yang. Sebagai salah satu dari 10 ras iblis besar di era Desolate, bahkan selama periode itu, klan iblis Zhou menanamkan rasa takut di semua sekte. Dan sekarang, seseorang berani menyusup ke Pulau Kabut Racun, membunuh muridnya, dan bahkan mencuri harta karun klan iblis Zhou. Berikan perintah, tutup semua tempat di Pulau Kabut Racun. Cari setiap murid ras manusia yang menyusup ke Pulau Kabut Racun kali ini. Aku ingin melihat siapa yang berani membunuh muridku, siapa yang berani mencuri harta karun klan iblis Zhou-ku. Aku akan menguliti mereka inci demi inci. Suara dingin Su Yang bergema tak henti-hentinya di atas Pulau Kabut Beracun. Pada saat ini,
di sebuah hutan purba di Pulau Kabut Racun, pedang surgawi bayangan yang Xiao Tian di tangannya bagaikan pedang malaikat maut, yang langsung menusuk tenggorokan seorang ahli klan iblis Zhou Yu di hadapannya. Yang Xiao Tian menghunus pedangnya, dan semburan api surgawi membakar abis mayat itu, tak meninggalkan jejak apapun. Setelah itu, Yang Xiao Tian mencari target berikutnya. Karena membunuh roh surgawi tingkat pertama dan kedua hanya menghasilkan 1 poin kontribusi, target Yang Xiao Tian hampir secara eksklusif adalah para ahli tingkat ketiga dan keempat roh surgawi. Dengan kekuatannya saat ini, ditambah dengan penyembunyian luar angkasa, mengalahkan mereka yang berada di level ketiga dan keempat roh surgawi pada dasarnya adalah pembunuhan dalam satu pukulan. Dengan cara ini, bagaikan hantu pencabut nyawa, Yang Xiao Tian terus-menerus merenggut nyawa para ahli roh surgawi tingkat ketiga dan keempat dari klan iblis Zhou Yu di Pulau Kabut Racun. Tepat saat Yang Xiao Tian membunuh ahli klan iblis Zhou Yu yang ke-34, tiba-tiba, dia merasakan bahaya dan, hampir tanpa berpikir, dia menyerang dengan pedangnya ke belakang. Dentang, suatu kekuatan dahsyat mengguncang Yang Xiao Tian dan memaksanya mundur. Yang Xiao Tian menoleh untuk melihat siapa yang telah menyerangnya dan mendapati seorang wanita mengenakan topeng malaikat, menghunus pedang surgawi cerah. Melihat wanita itu, Yang Xiao Tian terkejut. Dia jelas bukan salah satu murid yang ikut serta dalam pertempuran untuk mendapatkan status dewa. Dia pun bukan ahli dari klan iblis Zhou Yu. Siapakah wanita ini? Yang Xiao Tian kebingungan, dan wanita itu juga sama tercengangnya saat menatap Yang Xiao Tian, tingkat kelima dari alam suci. Seorang Saint Realm tingkat kelima, dan dia baru saja menangkis pedangnya. Bukankah tuannya telah mengatakan padanya bahwa dia tak terkalahkan di kerajaannya? Namun di sini ada Saint Realm tingkat kelima yang dengan mudah menangkis pedangnya. Tiba-tiba, wanita itu menyerang lagi dengan pedangnya, memberikan pukulan yang sangat cepat yang mencapai tenggorokan Yang Xiao Tian dalam sekejap. Yang Xiao Tian tidak punya waktu untuk berpikir, dan dia memblokirnya dengan pedang surgawi bayangannya. Maka, keduanya pun beradu tinju, bertukar pukulan dengan cepat, dengan puluhan gerakan dalam sekejap mata. Pedang Qi terbang ke segala arah. Pertarungan mereka berimbang, tak ada yang menang. Meskipun Yang Xiao Tian berada di alam tanpa pamrih, menyatu dengan langit dan bumi di sekitarnya, keduanya masih setara. Semakin wanita itu melawan, semakin terkejut pula dia. Dia berada di tingkat ketiga roh surgawi, dan gurunya telah memberitahu dia bahwa tak seorang pun yang berada di bawah tingkat keempat roh surgawi, tidak peduli seberapa kuatnya, akan menjadi lawannya. Namun sekarang, setelah puluhan gerakan, dia tetap tidak mampu mengalahkan seseorang di alam Saint level kelima. Tepat saat wanita itu hendak melancarkan gerakan lain, tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang merobek langit dari kejauhan, dan sekelompok besar master klan iblis Zhou Yu menyerbu, sedikitnya puluhan ribu dari mereka. Puluhan ribu master klan iblis Zhou Yu menyerbu dari segala arah. Wanita itu hanya bisa berhenti, menumbuhkan dua sayap emas di punggungnya, bagaikan malaikat perang emas, dia menerobos langit dan menghilang dalam sekejap mata. Saat dia pergi, mata emasnya menatap tajam ke arah Yang Xiao Tian, seolah ingin menghafalkannya. Melihat wanita itu menarik perhatian para master klan iblis Zhou Yu dan hendak pergi, Yang Xiao Tian menjadi geram. Dia mengaktifkan 15 hati pedang, dan dengan pedangnya membelah kehampaan, pedang Qi merobek langit dengan kecepatan yang tak tertandingi, diarahkan ke wanita itu. Bersamaan dengan itu, punggungnya membentangkan sayap naga sejati, yang dikombinasikan dengan teknik penyembunyian ruang milik Sekte Iblis Netherworld, memungkinkan dia mengejar wanita itu. Mencoba melarikan diri. Tetaplah bersamaku. Su Yang, pemimpin klan iblis Zhou Yu yang datang, melihat Yang Xiao Tian mencoba melarikan diri dan tiba-tiba melancarkan serangan telapak tangan ke arahnya. Tiba-tiba, langit dan bumi berguncang. Zhou Yu Demon Qi bergolak, berubah menjadi lautan iblis yang luas, bertekad melahap dan menghancurkan segalanya saat menyerbu ke arah Yang Xiao Tian. Melihat ini, Yang Xiao Tian tidak punya pilihan selain menyerah mengejar. Dia mengaktifkan tubuh surgawi abadi, tubuh surgawi takdir surga purba, buah surgawi alam semesta purba, dan 15 takdir kehidupan purba campuran, dan dengan ayunan pedangnya yang kuat. Segudang pedang Qi meletus, mengaduk laut iblis Zhou Yu. Namun, kekuatan laut iblis Zhou Yu terlalu kuat. Meskipun Yang Xiao Tian telah mengaktifkan dua tubuh surgawi, kekuatan buah suci alam semesta primordial, dan 15 takdir kehidupan primordial campuran, dia masih terguncang dan terlempar sejauh bermil-mil. Yang Xiao Tian merasakan darahnya bergejolak tak terkendali, dan dia beruntung memiliki tubuh surgawi abadi dan tubuh dewa takdir surga purba,
Jika tidak, dia tidak akan hanya terluka oleh serangan telapak tangan Su Yang, dia mungkin sudah mati. Tanpa ragu, Yang Xiaotian menggunakan kekuatan telapak tangan lawan untuk terbang menjauh sekali lagi. Tubuh surgawi abadi. Pemimpin klan iblis Jiuyu, Su Yang, tercengang saat melihat kekuatan waktu abadi dan takdir surga primordial di dalam Yang Xiaotian. Para master klan iblis Jiuyu lainnya sama-sama terkejut melihat buah suci alam semesta primordial milik Yang Xiaotian dan 15 takdir kehidupan primordial campuran. Apa buah surgawi tadi? Apakah itu 15 takdir kehidupan primordial campuran? Apakah tubuh surgawi abadi telah muncul? Setelah keterkejutannya, Su Yang pulih dan matanya bersinar dengan kegembiraan yang haus darah. Kejar dia. Dengan cara apapun, tangkap bocah itu untukku. Aku ingin dia hidup. Su Yang berubah menjadi seberkas cahaya iblis, mengejar Yang Xiaotian dengan seluruh kekuatannya. Para master klan iblis Jiuyu lainnya juga menerobos langit, mengejar Yang Xiaotian dengan gila-gilaan. Melihat Su Yang dan puluhan ribu master klan iblis Jiuyu tanpa henti mengejarnya dari belakang, Yang Xiaotian hanya bisa mengutuk dalam hatinya. Sekalipun dia kuat dalam pertarungan, sekalipun dia memiliki cincin jiwa berusia 2 juta tahun, dia tidak sebanding dengan roh surgawi di puncak level ke-10 seperti Su Yang. Saat ini, dia hanya berada di level ke-5 Saint Realm, tidak mampu sepenuhnya menggunakan kekuatan Abyssal Master dan Deep Sea Demon Rock. Wah, kamu tidak bisa melarikan diri. Su Yang tanpa henti mengeluarkan suara iblis untuk menyerang jiwa Yang Xiaotian sambil tiba-tiba mengirimkan serangan cakar dari belakang. Cakar setan hitam yang besar mencabik langit ke arahnya. Yang Xiaotian menghindar sekuat tenaga. Dark Demon Claw nyaris mengenai dia, mengubah puncak gunung yang jauh menjadi debu. Pakaian Yang Xiaotian meledak keras karena ki iblis yang mengerikan, keringat dingin di punggungnya, tidak peduli apapun, dia melarikan diri lagi. Saat dia terbang ke depan, dia tiba-tiba melihat sosok yang bergegas ke arahnya dengan panik. Itu adalah Tian Junheng dari keluarga Tian. Di belakang Tian Junheng, sekelompok besar master klan iblis Jiuyu juga mengejar, tetapi untungnya, hanya ada beberapa ribu dari mereka di belakangnya. Melihat Yang Xiaotian datang ke arahnya, Tian Junheng juga terkejut, tetapi ketika dia melihat puluhan ribu master klan iblis Jiuyu mengejar Yang Xiaotian, ekspresinya benar-benar berubah. Brengsek. Ia, yang sebelumnya tidak pernah menggunakan kata-kata makian, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat untuk pertama kali dalam hidupnya. Bab 625 Yang Xiaotian melakukan segalanya dengan serangan. Wajah Su Yang berseri-seri karena gembira saat melihat ribuan ahli dari klan iblis Jiuyu berlari ke arahnya. Nak, mari kita lihat kemana kau bisa lari sekarang. Teriaknya, hentikan bocah kecil ini untukku. Mengacu pada Yang Xiaotian. Saat ribuan ahli klan iblis Jiuyu mendekat, mereka semua menyerang Yang Xiaotian. Menghadapi ribuan ahli klan iblis Jiuyu yang menghalangi jalan, Yang Xiaotian tidak bisa lagi menyembunyikan kekuatannya dan dengan panik memacu kekuatan seluruh tubuhnya. 5 buah suci alam semesta primordial diaktifkan. 15 takdir kehidupan primordial campuran diaktifkan. Bahkan kedua ramuan surgawi pun diaktifkan sepenuhnya. Akhirnya, bahkan 2 jiwa bela diri raja tertinggi, kura-kura hitam dan naga api emas gelap, semuanya dilepaskan. Abyssal Master, Deep Sea Demon Rock, dan 2 Soul Ring tingkat juta tahun muncul. Dalam sekejap, kekuatan suci alam semesta primordial memancar keluar dari tubuh Yang Xiaotian, kekuatan primordialnya tidak terbatas, dan ia meledak seperti puluhan juta matahari, dengan pancaran yang mengerikan dan kekuatan yang meledak-ledak. Yang Xiaotian dengan panik mengerahkan seluruh kekuatannya, termasuk kekuatan dari 2 binatang jiwa tingkat juta tahun. Bangkitnya pedang harta karun bumi. Akhir dunia Dewa Biru. Di tangan kirinya terdapat pedang Dewa Biru, dan di tangan kanannya, pedang surgawi penembus surga. Dengan 15 pedang hati tak terkalahkan yang diaktifkan, dia mengayunkan kedua pedang bersamaan dan meraung. Ribuan cahaya pedang yang mengerikan meledak dari pedang Dewa Biru dan pedang surgawi penembus surga. Abyssal Master dan Deep Sea Demon Rock, 2 Soul Beast level juta tahun, meletus dengan cahaya cemerlang, dan kekuatan mereka yang tak terbatas juga bergemuruh ke arah ribuan anggota Jiuyu Demon Clan. Pada saat yang sama, pedang Dewa Bayangan, pedang Dewa Petir Kuno, pedang Dewa Segalanya, pedang Dewa Samsara, pedang Dewa Naga Hitam, pedang Dewa Malam Abadi, dan pedang Dewa Seribu Buddha, semuanya terbang mengitari Yang Xiaotian, berubah menjadi pilar pedang, menyerang ribuan klan iblis Jiuyu. Ini adalah serangan terkuat Yang Xiaotian. Itu juga merupakan serangan paling dahsyat dalam sejarah.
Itu juga merupakan perjuangan hidup dan mati. Pada saat ini, dia mengerahkan segenap kemampuannya, meledak sepenuhnya. Bahkan bulu kuduknya pun berdiri tegak. Semua ahli klan iblis Jeuyu menyaksikan pancaran cahaya dan kekuatan mengerikan yang Xiao Tian yang meletus bagaikan 9 surga, berubah warna karena ketakutan. Tian Junheng dari keluarga Tian ketakutan setengah mati. Cincin jiwa tingkat 2 juta tahun. Bahkan Su Yang, pemimpin klan iblis Jeuyu, tercengang. Monster macam apa ini? Tubuh surgawi abadi, 15 takdir kehidupan primordial, 15 hati pedang tak terkalahkan. Bahkan cincin jiwa berada pada level juta tahun. Dan ada 2 orang. Bahkan inti emasnya pun bermutu surgawi. Bahkan bakat paling mengerikan dari klan iblis Jeuyu mereka dari era Desolate tidaklah semengerikan dia. Setelah beberapa saat terkejut, Su yang dengan keras melemparkan pukulan ke Yang Xiaotian sambil meraung, "Hentikan dia untukku. Semua orang, hentikan anak ini untukku." Semua ahli klan iblis Jeuyu, dalam keadaan terkejut, melancarkan gerakan mereka, bunuh. Dalam sekejap, ribuan aliran kekuatan iblis Jeuyu berkumpul dan meledak ke arah Yang Xiaotian, mencoba memblokir serangan ganasnya. Tian Junheng yang terjebak di tengah, terus berganti warna. Siapakah yang saya provokasi? Dari depan, itu adalah serangan ganas Yang Xiaotian dengan 2 cincin jiwa tingkat juta tahun. Dari belakang, kekuatan ganas dari ribuan ahli klan iblis Jeuyu. Tian Junheng meraung marah, "Sialan, kalau kau bisa menyerang, tidakkah kau pikir aku juga bisa?" Saat dia mengatakan ini, cahaya Buddha meledak dari tubuhnya, dan 3 keterampilan surgawi terkuat Sekte Buddha, masa lalu, sekarang, dan masa depan, diaktifkan sekaligus. Cahaya Buddha yang tak berujung membumbung tinggi ke angkasa. Pada saat itu, tubuh surgawi 3 kehidupan muncul kembali di antara langit dan bumi. Miliaran bayangan Buddha muncul di langit dan bumi, bersujud kepada Tian Junheng. Pada saat yang sama, Tian Junheng mengaktifkan semua buah suci di dalam laut surgawinya. Seketika, 15 buah suci primordial hijau mengembun di belakangnya. Huang Hao memiliki 14 buah suci primordial, tetapi Tian Junheng sebenarnya memiliki 15. Dengan membudidayakan 15 buah suci alam semesta primordial, seseorang dapat memiliki tubuh surgawi alam semesta primordial. Pada saat itu, Tian Junheng telah membudidayakan 15 buah suci primordial dan memiliki tubuh surgawi primordial. Kekuatan surgawi primordial meraung liar. Tubuh Dewa 3 Kehidupan. Tubuh surgawi purba. Bahkan Su Yang, pemimpin klan iblis Jeuyu, tercengang. Brengsek, keberuntungan macam apa ini hari ini? Pertama kali bertemu dengan kengerian tubuh surgawi abadi, dan tubuh surgawi takdir surga purba sudah cukup buruk, tetapi sekarang monster lain dengan tubuh surgawi 3 kehidupan dan tubuh surgawi purba telah muncul. Tinju pembunuh surga yang sunyi. Tian Junheng dengan marah membombardir Yang Xiaotian dan ribuan ahli dari klan iblis Jeuyu. Pada saat yang sama, dia berlari kencang ke satu sisi, mengaktifkan 5 Yin Divine Thunder. Tinju pembunuh surga yang sunyi berubah menjadi bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kekuatan dahsyat tubuh Dewa 3 Kehidupan dan tubuh surgawi purba, tinju pembunuh surga yang sunyi tak terhentikan. 5 guntur surgawi Yin secara bersamaan meledak ke arah Yang Xiaotian dan kelompok ahli klan iblis Jeuyu. Ledakan, kekuatan mengejutkan Yang Xiaotian, Tian Junheng, dan lainnya meledak dengan suara gemuruh. Arus yang mengerikan pun meledak. Seluruh pulau kabut racun berguncang hebat. Kabut racun yang awalnya menyelimuti pulau kabut racun terhempas hingga lenyap tak berbekas. Baik Yang Xiaotian maupun Tian Junheng terpental karena guncangan itu. Bahkan Su Yang, yang berada di puncak 10 level roh surgawi, terpaksa terus mundur. Banyak ahli klan iblis Jeuyu hancur berkeping-keping oleh guntur surgawi Yin. Yang Xiaotian masih baik-baik saja, setelah terhempas beberapa mil, dia hanya merasakan darahnya bergolak, namun Tian Junheng memuntahkan seteguk darah segar. Meskipun tubuh Dewa 3 Kehidupan dan tubuh surgawi purba kuat, dibandingkan dengan tubuh surgawi abadi dan tubuh Dewa purba, mereka masih kurang. Setelah Yang Xiaotian mundur, sayap naga sejati terbentang di belakangnya, dan dalam sekejap, dia sudah berada beberapa mil jauhnya. Su Yang menenangkan wujudnya, berubah menjadi seberkas cahaya iblis, dan terus mengejar Yang Xiaotian, sambil berkata kepada sekelompok ahli klan iblis Jeuyu, "Kalian hadapi anak ini. Dia benar-benar tidak boleh dibiarkan melarikan diri. Aku ingin dia hidup." Yang dia maksud adalah Tian Junheng. Baik tubuh surgawi abadi maupun tubuh Dewa 3 Kehidupan, dia ingin keduanya hidup.
Yang Xiaotian melarikan diri dengan sekuat tenaga, merasakan Su Yang dari klan iblis Jiuyu mendekat dari belakang. Ekspresinya menjadi gelap, dan dia memanggil pesawat luar angkasa abisal. Kapal terbang Dewa Sejati. Su Yang terkejut. Anak ini benar-benar memiliki kapal terbang setingkat Dewa Sejati. Perlu Anda ketahui, bahkan dia, di puncak 10 level roh surgawi, hanya menggunakan kapal terbang level surgawi. Sementara Su Yang terkejut, Yang Xiaotian mengaktifkan sepenuhnya pesawat luar angkasa abisal. Didukung oleh 2 batu roh kelas surgawi, pesawat luar angkasa abisal berubah menjadi seberkas cahaya, yang langsung melintasi 100 mil. Su Yang, geram dan terkejut, mengeluarkan api iblis yang mengamuk dan meningkatkan kecepatannya untuk mengejar Yang Xiaotian dengan panik. Akan tetapi, sialnya, pamanmu tetaplah pamanmu, pesawat luar angkasa abisal, yang merupakan pesawat terbang setingkat Dewa Sejati, membuat mustahil bagi Su Yang untuk mengejarnya, tidak peduli seberapa paniknya dia membakar api iblisnya. Tetapi meskipun Su Yang tidak dapat mengejar pesawat luar angkasa abisal, pesawat luar angkasa abisal juga tidak dapat melepaskan diri dari Su Yang, yang selalu berada dekat di belakangnya, 100 mil jauhnya. Dengan ekspresi muram, Su Yang berteriak kepada sekelompok ahli klan iblis Jiuyu, klan iblis Jiuyu, dengarkan. Bagaimanapun caranya, hentikan kapal itu di depan. Jadi, di sepanjang jalan, satu demi satu ahli klan iblis Jiuyu naik ke langit, mencoba menghentikan pesawat luar angkasa abisal. Ekspresi Yang Xiaotian dingin saat dia mengaktifkan sepenuhnya Abyssal Spaceship untuk menerobos mereka. Satu demi satu, para ahli klan iblis Jiuyu tertembak dan terpental. Beberapa ahli klan iblis Jiuyu di tingkat ketiga atau keempat langsung dihancurkan oleh pesawat luar angkasa abisal dan tewas dengan kematian yang pasti. Dengan demikian, pada pemeringkatan poin kontribusi Pulau Kabut Racun, poin Yang Xiaotian terus meningkat. Melihat para ahli klan iblis Jiuyu dari tingkat roh surgawi ketiga dan keempat dihancurkan oleh pesawat luar angkasa abisal, Su Yang sangat marah hingga hampir mengalami serangan jantung. Nak, aku tidak percaya kau memiliki batu roh tingkat surgawi sebanyak itu. Jika batu roh kelas surgawi Yang Xiaotian habis, itu akan menjadi saatnya dia mati. Bab 626, Alam Rahasia Kaisar Surgawi. Mendengar teriakan histeris dan marah dari pemimpin klan iblis Jiuyu, Su Yang, dari belakang, Yang Xiaotian mencibir, aku lupa memberitahumu, batu roh kelas suci dari gudang harta karun klan iblis Jiuyu-mu telah diambil olehku. Belum lagi batu roh kelas suci yang telah diperolehnya sebelumnya, hanya ribuan yang diambilnya dari gudang harta karun klan iblis Jiuyu tadi sudah cukup untuk bertahan beberapa tahun. Mendengar bahwa batu roh kelas suci dari brankas telah diambil oleh Yang Xiaotian, Su Yang terkejut, lalu niat membunuh melonjak seperti banjir, itu kamu. Karena batu roh kelas suci itu telah diambil oleh Yang Xiaotian, maka air guntur kesengsaraan surgawi dan sirah dewa biru pasti juga telah diambil olehnya. Muridnya juga telah dibunuh oleh Yang Xiaotian. Kau membunuh muridku. Su Yang menebas dengan marah. Energi kibilah yang tiada taraf secara ajaib membentang sejauh 1000 mil dan menebas ke arah pesawat luar angkasa abisal. Namun, ketika ki pedang yang tiada taraf itu tiba, pesawat luar angkasa abisal tiba-tiba berteleportasi ke samping, menghindari tebasan mematikan itu. Kibilah pedang membelah udara dan jatuh ke pegunungan yang jauh. Ledakan. Anda dapat melihat gunung demi gunung di kejauhan terbelah langsung menjadi dua. Ngarai yang tak tertandingi dan mengerikan membentang sampai ke ujung Pulau Kabut Racun. Melihat jurang yang amat luas yang tercipta oleh ki pedang itu, bahkan Yang Xiaotian pun merasakan getaran ketakutan. Pemimpin klan iblis Jiuyu ini memiliki garis keturunan klan iblis Jiuyu kuno, dan kekuatan tempurnya jauh melampaui banyak master 10 puncak roh surgawi. Bahkan di Yuntian, kaisar surgawi dari negara Dewa Bintang, mungkin tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pemimpin klan iblis Jiuyu ini. Yang Xiaotian terus mengemudikan pesawat luar angkasa abisal dengan sekuat tenaga. Su Yang terus mengejar dengan kekuatan penuh, sesekali menebas dengan ki pedang sejauh 1000 mil. Suara gemuruh terdengar terus-menerus. Satu demi satu, barisan pegunungan di tanah Pulau Kabut Racun terbelah menjadi dua oleh ki pedang Su Yang yang tak tertandingi. Jam demi jam berlalu, dan wajah Pulau Kabut beracun menjadi tidak dapat dikenali lagi. Ngarai yang mengerikan saling bersilangan dan terjalin, menciptakan pemandangan yang mengejutkan semua orang yang melihatnya. Melihat Su Yang terus-menerus mengejar di belakangnya dan sesekali menebas dengan ki pedang sejauh 1000 mil, Yang Xiaotian sengaja terbang menuju ke arah istana murid-murid klan iblis Jiuyu.
Di bawah Ki Pedang Su Yang, istana para pengikut klan iblis Jeoyu terus-menerus meledak menjadi debu. Menyaksikan energi pedang mengerikan milik Su Yang berjatuhan, wajah para pengikut klan iblis Jeoyu menjadi pucat karena ketakutan, dan bahkan banyak ahli klan iblis Jeoyu alam roh surgawi berhamburan seperti tikus, meskipun menghadapi energi pedang mengerikan milik Su Yang. Saat Yang Xiaotian mengemudikan pesawat ruang angkasa di atas istana para pengikut klan iblis Jeoyu, dia sesekali mengaktifkan kekuatan binatang jiwa berusia 2 juta tahun, mendaratkan pukulan pada para pengikut itu. Atau dia menghunus ke-9 pedang surgawi dan menyerangnya dengan kekuatan penuh. Su Yang menebas dengan liar dari belakang sambil melayangkan pukulan atau hantaman pedang berkekuatan penuh kepada pengikut klan iblis Jeoyu yang ada di depan. Menyaksikan dari belakang saat para pengikut klan iblis Jeoyu terus-menerus diledakkan oleh Yang Xiaotian, niat membunuh Su Yang tumbuh semakin liar dan membara, tetapi yang membuat darahnya mendidih adalah bahwa apapun yang dia coba, dia tidak akan pernah bisa mengejar pesawat luar angkasa abisal. Setengah hari telah berlalu, Su Yang bukan saja tidak dapat menangkap Yang Xiaotian, tetapi Yang Xiaotian di sisi lain terus-menerus menghancurkan puluhan ahli klan iblis Jeoyu alam roh surgawi yang mengejar mereka. Adapun mereka yang berada di bawah alam roh surgawi, jumlahnya tidak terhitung. Sambil menggertakkan giginya dengan marah di belakangnya, Su Yang, meskipun memiliki keinginan yang membara untuk menguliti Yang Xiaotian hidup-hidup, mendapati dirinya sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh Jeoyu Demon Qi yang meningkat. Dia tidak menyangka bahwa seseorang hanya dari alam suci akan memiliki pesawat luar angkasa tingkat surgawi yang sesungguhnya. Sehari telah berlalu, Su Yang masih terus mengejar dari belakang. Dan Yang Xiaotian masih terus-menerus menghancurkan para master klan iblis Jeoyu yang mencoba menghalanginya. Jika dia bertemu dengan master di atas lapisan ketujuh alam roh surgawi, Yang Xiaotian tidak mau terlibat dengan mereka dan hanya menghindari konfrontasi. Dia secara khusus menargetkan mereka yang berada di lapisan keempat alam roh surgawi dan di bawahnya. Meski begitu, poin kontribusi Xiaotian terus meningkat, dan segera ia naik ke puncak papan peringkat dan mengukuhkan posisinya di sana. Murid-murid lain yang masuk ke Pulau Kabut Racun, saat berhadapan dengan kejaran para petinggi klan iblis Jeoyu, hanya beruntung bisa selamat saja, apalagi sampai rela membunuh para ahli alam roh surgawi dari klan iblis Jeoyu. Plaza Pengadilan Surgawi. Para anggota keluarga Tian menyaksikan poin kontribusi Xiaotian terus meningkat, dengan kokoh menempati posisi teratas, sementara putra suci keluarga Tian, Tian Junheng, bahkan tidak dapat masuk ke dalam 10 besar, semuanya dengan ekspresi jelek di wajah mereka. 10 hari berlalu, poin kontribusi Xiaotian masih meningkat. Setengah bulan kemudian, dia masih kokoh di posisi pertama. Akhirnya, 1 bulan pun berakhir. Ketika Xiaotian dan yang lainnya diteleportasi keluar dari Pulau Kabut Racun dengan kekuatan lencana identitas mereka, kerumunan orang melihat ke arah Xiaotian dan kelompok pengikutnya, wajah mereka penuh dengan berbagai ekspresi. Saat melihat Yang Xiaotian muncul, jubah birunya masih seterang langit cerah. Sebaliknya, saat Tian Junheng, Chen Qiming, dan sekelompok murid diutus, mereka dalam keadaan compang camping dan tidak terawat, berlumuran darah, telah babak belur hingga tidak dapat dikenali lagi. Beberapa murid bahkan begitu kurus keringnya sehingga mereka gemetar ketika berjalan. Namun, ada pula murid yang tinggal di Pulau Kabut Racun selamanya. Raja Pedang Surgawi mengalihkan pandangannya ke arah para murid dan berkata, beristirahatlah selama setengah jam, setelah itu 100 murid teratas akan memulai babak ketiga kompetisi. Sekelompok murid yang baru saja keluar dari Pulau Kabut Racun mendengar bahwa babak ketiga kompetisi akan dimulai dalam setengah jam, dan mereka sangat takut hingga hampir jatuh ke tanah. Setengah jam kemudian, Raja Pedang Surgawi mengamati para murid dan berkata, putaran ketiga kompetisi melibatkan memasuki alam rahasia Kaisar Surgawi untuk ujian. Alam rahasia Kaisar Surgawi. Mendengar ini, semua murid yang memasuki babak ketiga sangat gembira. Alam rahasia Kaisar Surgawi merupakan tanah harta karun pengadilan surgawi, yang mana Ki Roh Surgawi sangat kaya, dan berkultivasi selama 1 hari di dalamnya setara dengan beberapa bulan berkultivasi keras di luar sana. Terlebih lagi, ada banyak obat spiritual tingkat surgawi di dalamnya. Dibandingkan dengan Pulau Kabut Racun di babak kedua, alam rahasia Kaisar Surgawi bagaikan surga bagi bumi. Xiaotian juga gembira, karena alam rahasia Kaisar Surgawi terletak di Pulau Hati Surgawi, dan api surgawi naga biru yang selama ini dicarinya berada di dalam alam rahasia Kaisar Surgawi. Jika memang begitu, dia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari api surgawi naga biru dan menaklukkannya.
Asal dia bisa menaklukkan api surgawi naga biru, dia akan bisa memurnikan pil penghancur dewa tingkat atas 3 kesengsaraan, dan dia akan punya harapan bisa mengalahkan dewa obat badai. Di dalam alam rahasia Kaisar Surgawi, ada istana Kaisar Surgawi, yang memiliki 10 tingkat. Setiap tingkat memiliki ujiannya sendiri, kata Raja Pedang Surgawi. Semakin tinggi Anda melangkah, semakin sulit ujiannya. Dalam waktu 1 bulan, siapapun yang dapat mencapai lantai atas istana Kaisar Surgawi paling cepat akan menjadi yang pertama dalam pertempuran untuk menjadi dewa. Yang pertama juga akan menjadi penerus yang mulia Kaisar Surgawi. Semua murid mendengar ini dengan antusiasme yang membara. Semua orang tahu apa artinya menjadi penerus Kaisar Surgawi awal yang agung. Raja Pedang Surgawi menambahkan, selain istana Kaisar Surgawi, ada peluang lain di alam rahasia Kaisar Surgawi. Peluang apapun yang Anda peroleh dalam bulan ini, itu milik Anda. Mendengar hal itu, hati semua murid berkobar karena kegembiraan. Ujian istana Kaisar Surgawi masih disertai dengan risiko kematian, jadi jika kalian tidak dapat melewatinya, jangan keras kepala, pedang Raja Surgawi akhirnya mengingatkan para pengikutnya. Setelah itu, dia membuka saluran teleportasi ke Pulau Hati Surgawi. Melihat jalur teleportasi terbuka, para pengikut yang berhasil mencapai putaran ketiga tidak sabar untuk segera menyerbu ke dalam jalur tersebut. Setelah Xiao Tian memasuki saluran itu, suatu kekuatan ruang berputar di sekelilingnya, dan dia merasakan ringannya sosoknya saat mendarat di sebuah pulau yang luar biasa indah. Bab 627 Bahaya Kehancuran. Petik 2. Namun, Tian Junheng, Chen Qiming, dan yang lainnya tidak terlihat. Pulau Hati Surgawi sama luasnya dengan Pulau Kabut Racun, dan tampaknya Tian Junheng dan yang lainnya pasti telah dipindahkan ke bagian lain pulau itu. Energi spiritual di Pulau Hati Surgawi luar biasa padat, dan bahkan di tepi luarnya, ada samar-samar aura roh surgawi. Yang Xiao Tian menarik napas dalam-dalam dan merasa segar sekujur tubuhnya, seolah-olah organ dalamnya telah dibersihkan. Pintu masuk ke alam rahasia Kaisar Surgawi terletak di wilayah tengah Pulau Hati Surgawi, jadi setelah jeda singkat, Yang Xiao Tian terbang menuju ke pusat pulau. Dalam perjalanan, ia menemukan banyak obat spiritual tingkat suci, tetapi Yang Xiao Tian tidak berhenti untuk mengumpulkannya. Baginya saat ini, hal terpenting adalah bergegas ke istana Kaisar Surgawi terlebih dahulu. Tak ada lagi yang penting. Bahkan api surgawi naga biru pun tidak penting. Dia dapat menaklukkan api surgawi naga biru setelah menerobos istana Kaisar Surgawi nanti. Dengan kecepatan penuh, setengah hari kemudian, Yang Xiao Tian melihat penghalang cahaya besar di wilayah tengah Pulau Hati Surgawi. Melewati penghalang cahaya ini berarti memasuki alam rahasia Kaisar Surgawi. Begitu melihat penghalang itu, Yang Xiao Tian menjadi sangat gembira dan mempercepat langkahnya, akhirnya tiba di depan penghalang cahaya itu. Penghalang itu memiliki batasan yang sangat ketat, tetapi murid yang telah melewati babak kedua dapat dengan mudah melewatinya. Setelah Yang Xiao Tian melewati penghalang cahaya, dia melihat istana surgawi raksasa berdiri di ujung jalan di depannya. Istana dewa memancarkan aura keagungan dan kewibawaan yang luar biasa. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, aura kewibawaan dan kewibawaan yang mengerikan itu menghantam Yang Xiao Tian seperti ombak yang menjulang tinggi. Yang Xiao Tian menatap istana Kaisar Surgawi di ujung surga. Dengan kekuatan surgawi dan kekaisaran seperti itu, para pengikut roh surgawi tingkat kedua dan ketiga biasa akan kesulitan untuk bernapas, apalagi memasuki istana Kaisar Surgawi untuk mengambil bagian dalam ujian. Tampaknya persidangan di istana Kaisar Surgawi akan jauh lebih sulit dari yang dibayangkan Yang Xiao Tian. Seni bela diri surgawiyah Yang Xiao Tian diaktifkan, terbungkus dalam cahaya Dewa Takdir Surga Purba, dan dia terbang menuju istana Kaisar Surgawi. Setengah jam kemudian, Yang Xiao Tian akhirnya mencapai istana Kaisar Surgawi. Dari dekat, ia menyadari bahwa istana Kaisar Surgawi benar-benar raksasa, berdiri tegak di atas pulau, menjulang tinggi ke angkasa, membuat orang tampak seperti debu di depannya. Pintu istana Kaisar Surgawi tertutup rapat. Ketika Yang Xiao Tian mendorongnya, dia merasakan beban seberat gunung dewa kuno, dan pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Dengan kekuatan dorongannya, Yang Xiao Tian dapat memindahkan seluruh kota, namun ia tidak dapat membuka pintu di depannya. Bahan-bahan yang digunakan untuk menempa pintu-pintu istana Kaisar Surgawi pasti sangat berat. Di alun-alun istana Surgawi, sebuah cermin batu besar melayang, yang memperlihatkan pemandangan istana Kaisar Surgawi. Melalui cermin batu, semua orang dapat melihat situasi Yang Xiao Tian dan yang lainnya.
Kaisar Langit Agung permulaan melihat Yang Xiaotian tidak dapat menggerakkan pintu istana Kaisar Langit, dia tersenyum kepada Dewa Pengobatan Qitian dan Yuan Wei, dan berkata, menurutmu, butuh berapa lama anak muda ini untuk mendorong pintu istana Kaisar Langit? Dulu, dia membutuhkan waktu 1 jam penuh untuk mendorong pintu istana Kaisar Surgawi hingga terbuka. Dewa Pengobatan Qitian tersenyum dan berkata, saya pikir itu akan memakan waktu setidaknya setengah hari. Yuan Wei mengangguk dan tersenyum, ketika Yang Mulia memasuki istana Kaisar Surgawi untuk mengikuti ujian, Anda berada di tingkat kelima roh surgawi, kan? Kaisar Langit awal yang agung, sebagai Kaisar Langit di generasinya, secara alami memiliki bakat dan kekuatan tempur yang luar biasa. Meski begitu, butuh waktu 1 jam penuh baginya untuk membuka pintu istana Kaisar Langit meskipun berada di tingkat kelima roh surgawi. Yang Xiaotian hanya berada di level kelima Saint Realm saat ini. Jika dia bisa membuka pintu dalam waktu setengah hari, itu sudah cukup mengesankan. Sidang di Istana Kaisar Surgawi sebenarnya sudah dimulai sejak mereka tiba di depan istana. Walaupun tidak memakan waktu setengah hari seperti yang diperkirakan Dewa Pengobatan Qitian, Yang Xiaotian tetap menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk akhirnya mendorong pintu Istana Kaisar Surgawi hingga terbuka. Setelah mendorongnya terbuka, Yang Xiaotian terengah-engah, hampir pingsan karena kelelahan. Baru saja dia mendorong pintu-pintu istana Kaisar Surgawi, dia juga harus menahan gempuran kekuatan surgawi dan kekuatan kekaisaran yang tak ada habisnya yang terpancar dari istana. Petik 2. Ketika Yang Xiaotian memasuki istana Kaisar Surgawi, pintu-pintu istana tertutup lagi di belakangnya. Di dalam aula besar, gelap, dan ruangannya luas, menyerupai dataran besar. Di tengahnya berdiri patung dewa yang menjulang tinggi. Yang Xiaotian menatap patung di depannya dan perlahan berkata, Kaisar Taihuang. Kaisar Taihuang, salah satu kaisar surgawi di antara 17 generasi di Istana Surgawi. Dia juga seorang kaisar surgawi dengan reputasi termasyur selama era kuno. Yang Xiaotian mengamati aula besar itu dan di samping patung tunggal kaisar surgawi ini, tidak ada apapun lagi. Raja Pedang Surgawi telah menyebutkan bahwa memasuki Istana Kaisar Surgawi berarti berpartisipasi dalam ujian, tetapi dia tidak menjelaskan secara rinci bagaimana memulai ujian tersebut, jadi Yang Xiaotian perlu temukan sendiri cara memulainya. Yang Xiaotian mendekati patung Kaisar Taihuang, dan setelah mengamati lebih dekat, ia melihat jaringan rumit dari garis-garis halus, yang menyerupai rune yang digunakan untuk mengaktifkan suatu formasi. Suatu pikiran terlintas di benak Yang Xiaotian, lalu dia terbang mengitari patung itu, akhirnya menempelkan tangannya di tangan patung itu dan menstimulasi kekuatan suci alam semesta primordial di dalam dirinya. Seketika, patung Dewa Kaisar Surgawi bersinar terang. Melihat pemandangan ini, Yuan Wei tersenyum dan berkata, akhirnya, ujian lapis pertama akan segera dimulai, meskipun masih belum pasti apakah pemuda ini dapat membentuk segel Kaisar Surgawi pertama. Setelah melewati setiap tahapan ujian, Istana Kaisar Surgawi memberi penghargaan kepada peserta berdasarkan kinerja mereka. Misalnya, sebagai hadiah, kemajuan kultivasi. Hadiah tertinggi adalah segel Kaisar Surgawi. Akan tetapi, mendapatkan segel Kaisar Surgawi sangatlah sulit. Misalnya, banyak jenius yang menyelesaikan lapisan pertama ujian tersebut biasanya dalam 1 hari. Untuk menerima segel Kaisar Surgawi sebagai hadiah, seseorang harus menyelesaikan lapisan pertama dalam waktu 1 jam. Menyelesaikan uji coba dalam 1 hari saja sudah merupakan tantangan tersendiri, apalagi dalam waktu 1 jam. Sulit untuk mengatakannya, jawab Dewa Pengobatan Qitian sambil menggelengkan kepalanya. Untuk menyelesaikan ujian dengan kecepatan tinggi seperti itu, tidak hanya bakat dan kekuatan tempur yang dibutuhkan, tetapi keberuntungan juga berperan. Karena setiap lapisan ujian memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, seperti biasa dan sangat sulit. Jika seseorang mengaktifkan ujian dengan tingkat kesulitan biasa, maka akan relatif mudah untuk menyelesaikannya. Namun, jika seseorang kurang beruntung untuk mengaktifkan ujian yang sangat sulit, maka akan hampir mustahil untuk memperoleh segel Kaisar Surgawi. Saya harap pemuda ini bisa memperoleh segel Kaisar Surgawi lebih banyak dari yang saya peroleh, kata Kaisar Surgawi awal yang agung sambil tersenyum. Selama persidangannya di Istana Kaisar Surgawi, dia telah memperoleh 9 segel Kaisar Surgawi. Dengan total 17 Kaisar Surgawi di Istana Surgawi, mengumpulkan semua segel mereka akan berjumlah 17 segel Kaisar Surgawi. Namun, mengumpulkan semuanya sama sulitnya dengan naik ke surga. Tidak ada Kaisar Surgawi yang berhasil mengumpulkan setiap segel.
Saat kekuatan suci Yang Xiaotian menutupi semua garis di patung surgawi, tiba-tiba, ada kilatan cahaya, dan pemandangan di depan matanya berubah drastis, dia sekarang berada di dunia iblis gelap. Di sekelilingnya, setan hitam memenuhi langit dan daratan, gerombolan yang tak ada habisnya. Dan di ujung terjauh dunia iblis gelap ini adalah pintu keluar. Pada saat ini, banyak sekali iblis kegelapan menyerbu ke arah Yang Xiaotian. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia mengaktifkan tubuh surgawi abadi, tubuh surgawi takdir surga primordial, menembus ruang dan langsung menuju pintu keluar. Para setan hitam ini tidak kuat, hanya berada pada alam pertama roh surgawi. Dengan aktivasi kekuatan penuh dari kedua tubuh surgawinya, Yang Xiaotian bagaikan roket yang tak terkalahkan, terus-menerus menghancurkan setan kegelapan. Tetapi setan hitam jumlahnya terlalu banyak, berdesakan rapat dan terus-menerus menyerbu ke depan, sangat menghambat kecepatan Yang Xiaotian, bahkan dengan dua tubuh surgawinya. Meskipun kekuatan tempur Yang Xiaotian sangat mencengangkan, lautan setan hitam yang tak berujung dan tampaknya tidak ada habisnya juga membuat kulit kepalanya geli. Baru sekarang dia mengerti apa yang dimaksud Raja Pedang Surgawi ketika mengatakan bahwa masih ada bahaya binasa selama ujian di Istana Kaisar Surgawi. Jika kekuatan suci miliknya habis dan dia tidak dapat mencapai pintu keluar, dia pasti akan binasa di tangan para setan kegelapan ini. Pemandangan di hadapannya bukanlah ilusi, semua setan hitam ini nyata. Bab 628, Segel Kaisar Surgawi Pertama. Pada saat itu, Yang Xiaotian menggenggam pedang Dewa Biru dan pedang surgawi penembus surga di tangannya, mengaktifkan jantung pedang dari 15 pedang. Pedang ki yang dahsyat dari dua pedang surgawi meletus dengan ganas, terus-menerus membantai ribuan iblis gelap yang datang. Dengan ki pedang dari dua pedang surgawi untuk membantai, kecepatan Yang Xiaotian telah meningkat secara signifikan. Namun, iblis-iblis gelap ini terus berdatangan secara bergelombang. Yang Xiaotian akan membantai 100 orang, dan 1000 orang akan menyerbu ke depan, ia akan membantai 1000 orang, dan 1.000.000 orang akan menyerbu ke depan. Jika terus seperti ini, Xiaotian takut tidak mungkin baginya untuk mendapatkan segel takdir surgawi yang pertama, kata Yuan Wei, menggelengkan kepalanya saat dia melihat Yang Xiaotian ditelan oleh dunia iblis kegelapan. Tingkat pertama ujian yang telah dibuka oleh Yang Xiaotian memang yang paling sulit. Dan yang paling sulit untuk dilewati. Dengan kecakapan bertarung Yang Xiaotian, lulus adalah hal yang mungkin, tetapi lulus dalam waktu 1 jam tampaknya sangat mustahil. Tepat saat kata-kata Yuan Wei jatuh, tiba-tiba, cahaya cemerlang melonjak dari tubuh Yang Xiaotian, mencapai langit. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan takdir surga primordial dari 15 pedang, kekuatan dari 5 buah suci alam semesta primordial, 2 jiwa bela diri raja tertinggi, dan 2 cincin jiwa 1 juta tahun. Semua kekuatan berkumpul di sekitar tubuh Yang Xiaotian untuk membentuk kolom cahaya yang menakutkan, menyebabkan kecepatannya melonjak. Dia langsung menerobos iblis-iblis gelap di depannya, melesat 1000 meter ke depan dalam sekejap. Yang Xiaotian terus-menerus mengaktifkan seluruh kekuatannya, terus melesat maju. Dengan setiap napasnya, ia menempuh jarak 1000 meter. Beberapa saat kemudian, ia telah maju ratusan mil. Namun, meskipun kemajuan Yang Xiaotian telah meningkat pesat, ledakan tersebut menghabiskan banyak sekali kekuatan suci. Bahkan dengan cadangan kekuatan suci yang sangat besar, ia tidak akan mampu mempertahankannya hingga keluar dengan kecepatan konsumsi seperti itu. Oleh karena itu, setiap 10.000 mil berjalan maju, Yang Xiaotian akan menelan seteguk air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat. Setelah menghabiskan 10 teguk air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat, Yang Xiaotian akhirnya melihat jalan keluar yang terang di ujung kegelapan. Sambil menatap pintu keluar terang yang sudah di depan mata, Yang Xiaotian mengerahkan segenap tenaganya untuk menghancurkan jutaan setan gelap yang menghalangi jalannya. Saat dia keluar dari dunia iblis gelap, tubuh Yang Xiaotian menjadi rileks, merasa sangat lelah hingga hampir pingsan. Anak ini ternyata memiliki begitu banyak air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat, dia beruntung sekali, kata Yuan Wei sambil tertawa. Baru saja, Yang Xiaotian nyaris melewati ujian dunia iblis gelap hanya kurang dari 1 jam. Jadi dapat dikatakan Yang Xiaotian cukup beruntung. Dalam perjalanan kultivasi, bakat dan usaha memang penting, namun keberuntungan juga sama pentingnya. Tepat pada saat Yang Xiaotian lulus ujian dunia iblis kegelapan, tiba-tiba, ruang di Istana Kaisar Surgawi dipenuhi cahaya, dan segel emas mengembun, menempel di dahi Yang Xiaotian. Pada saat yang sama, Ki Kaisar Surgawi yang luar biasa membanjiri tubuh Yang Xiaotian,
terus-menerus berubah menjadi kekuatan sucinya. Awalnya berada di tahap tengah tingkat kelima Sein Realm, ranah yang Xiao Tian terus meningkat. Ia dengan cepat mencapai puncak tahap tengah tingkat kelima dan kemudian dengan lancar menembus ke tahap akhir tingkat kelima Sein Realm. Yang Xiao Tian merasa senang dan terkejut. Dia tidak menyangka ujian itu juga menawarkan hadiah kultivasi. Selain itu, hal ini secara langsung mendorongnya dari tingkat kelima tahap tengah ke tingkat kelima tahap akhir. Jika memang begitu, bukankah mencapai lantai ke-10 Istana Kaisar Surgawi akan memungkinkannya menerobos ke tahap ke-6 tingkat menengah alam suci atau bahkan lebih tinggi? Yang Xiao Tian menyentuh dahinya, segel Kaisar Surgawi. Tampaknya jika seseorang dapat melewati setiap tingkat ujian dengan sangat cepat, ada segel Kaisar Surgawi sebagai hadiah. Yang Xiao Tian belum mengetahui kegunaan segel Kaisar Surgawi ini, tetapi karena itu adalah hadiah dari Istana Kaisar Surgawi, itu pasti luar biasa. Jadi, Yang Xiao Tian bertekad untuk berusaha keras mendapatkan semua segel Kaisar Surgawi di setiap tingkatan. Yang Xiao Tian tiba di depan gerbang aula tingkat kedua, mendorongnya sekuat tenaga, dan sama seperti gerbang aula tingkat pertama, gerbang itu sangat berat, membuat Yang Xiao Tian tersenyum kecut, melihat bahwa dia harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendorongnya agar terbuka. Di luar alun-alun, para anggota keluarga Tian melihat Yang Xiao Tian dengan sempurna melewati level pertama ujian dunia iblis kegelapan dan menerima segel Kaisar Surgawi sebagai hadiah. Wajah mereka menjadi gelap. Patriark, tenang saja, kompetisi ini adalah tentang siapa yang bisa mencapai lantai yang lebih tinggi. Tidak masalah jika Yang Xiao Tian memperoleh segel Kaisar Surgawi tingkat pertama, kata seorang leluhur keluarga Tian. Memang, tidak peduli berapa banyak segel Kaisar Surgawi yang diperoleh Yang Xiao Tian, mungkin saja dia tidak akan mampu melewati level keempat ketika saatnya tiba, leluhur keluarga Tian lainnya juga berbicara. 3 tingkat pertama Istana Kaisar Surgawi adalah yang termudah, tetapi setelah tingkat keempat, tingkatnya menjadi semakin sulit. Terkadang, mereka yang memiliki bakat hebat dan kemampuan tempur yang kuat masih tidak mampu melewati level keempat. Ekspresi Tian Ziqing akhirnya sedikit membaik. Setelah Yang Xiao Tian mendorong pintu aula besar tingkat kedua, dia memasuki aula tersebut. Patung di aula besar tingkat kedua adalah patung Kaisar Surgawi Hanmeng. Kaisar Surgawi Hanmeng juga merupakan Kaisar Surgawi dari era kuno. Yang Xiao Tian memulai uji coba tingkat kedua dengan cara yang sama. Dalam sekejap mata, dia tiba di dunia es dan salju. Akan tetapi, salju di dunia es dan salju ini berubah menjadi abu-abu kehitaman seiring berjalannya waktu, dan seluruh dunia menjadi redup dan tanpa cahaya, seolah-olah dalam mimpi. Melihat butiran salju berwarna abu-abu hitam yang berjatuhan, Yang Xiao Tian tiba-tiba merasa pusing dan lesu, dan tepat ketika kepalanya terasa berat dan hendak tertidur lelap, tiba-tiba, Yang Xiao Tian terbangun. Ketika ia terbangun, ia melihat butiran-butiran salju berwarna abu-abu hitam yang berjatuhan dari langit tinggi telah menutupi tubuh bagian bawahnya. Dan mereka menutupi seluruh tubuhnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Yang Xiao Tian merasa seakan-akan jiwanya akan membeku, ketakutan, iami kekuatan suci alam semesta primordial untuk menyebarkan semua kepingan salju hitam yang menutupi tubuhnya. Melihat lagi ke arah butiran salju hitam yang berjatuhan, Yang Xiao Tian merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Beruntunglah kekuatan jiwanya sangat kuat, kalau tidak, dia pasti sudah terjerumus ke dalam dunia mimpi dan kini sudah membeku menjadi patung es. Kepingan salju hitam ini terdiri dari ki es yang sangat dingin. Jika tertutup seluruhnya, bahkan kekuatan jiwa dan kekuatan suci laut surgawinya mungkin membeku, dan pada saat itu, akan sulit bagi Yang Xiao Tian untuk melarikan diri. Satu kesalahan kecil di Istana Kaisar Surgawi dapat berakibat malapetaka yang tidak dapat diubah. Yang Xiao Tian tidak berani ceroboh lagi, dia mengaktifkan tubuh surgawi abadi, melepaskan kekuatan tubuh Dewa Takdir Surga Purba, dan langsung menerobos lapisan-lapisan kepingan salju yang berjatuhan, terbang menuju pintu keluar di depan. Kekuatan waktu dari tubuh surgawi abadi terus mengubah butiran salju dingin yang berjatuhan menjadi butiran pasir waktu. Namun, semakin jauh ia terbang ke depan, semakin padat butiran salju itu. Meskipun kekuatan waktu dari tubuh surgawi abadi dapat mengubah butiran salju itu menjadi butiran pasir waktu, kecepatan Yang Xiao Tian sangat terhambat. Melihat ini, Yang Xiao Tian hanya bisa mengaktifkan kekuatan buah suci alam semesta primordial. Kecemerlangan 5 buah suci alam semesta primordial melesat ke langit, kekuatan suci alam semesta primordial tanpa henti melahap kepingan salju yang sangat dingin. Namun, saat ia terus terbang maju,
kecepatan Yang Xiaotian melambat sekali lagi. Tak berdaya, Yang Xiaotian tidak punya pilihan selain memanggil api surgawi Ziwei. Api surgawi Ziwei. Pemandangan api surgawi Ziwei yang diayunkan Yang Xiaotian membuat semua orang yang hadir tercengang. Anak ini benar-benar berhasil menjinakkan api surgawi Ziwei. Seru Yuan Wei dengan terkejut. Sepertinya anak muda ini punya banyak rahasia, kata Kaisar Surgawi awal yang agung sambil tersenyum. Kenyataan bahwa Yang Xiaotian, seorang kultivator alam suci, mampu menjinakkan api surgawi Ziwei, yang bahkan tidak dapat dijinakkan oleh para pembangkit tenaga dewa surgawi, benar-benar membingungkan. Dengan kekuatan api surgawi Ziwei, kecepatan Yang Xiaotian meningkat secara signifikan lagi, dan akhirnya, saat 1 jam hampir berakhir, ia terbang keluar dari dunia Hanmeng. Ketika Yang Xiaotian muncul dari dunia Hanmeng, langit dan bumi kembali terang benderang. Cahaya dari istana Kaisar Surgawi melonjak, dan ki Kaisar Surgawi yang besar mengalir ke tubuhnya. Tingkat kultivasinya meningkat lagi, menerobos ke puncak tingkat kelima tahap akhir Sein Realm. Tinggal selangkah lagi untuk mencapai tingkat ke-6 Sein Realm. Bab 629, jika kamu tidak mati, tentu saja aku tidak akan mati. Sementara itu, segel Kaisar Surgawi kedua mengembun dan menyatu di alis Yang Xiaotian. Saat kedua segel Kaisar Surgawi menyatu, segel di alis Xiaotian bersinar lebih terang. Tepat saat semua orang tengah fokus pada kesengsaraan Yang Xiaotian di istana Kaisar Surgawi, dengan Tian Junheng dan yang lainnya menyaksikan, tiba-tiba, seorang jenderal surgawi istana surgawi datang ke hadapan Raja Pedang Surgawi dengan ekspresi panik dan takut, "Tuanku, sesuatu telah terjadi. Sesuatu telah terjadi." Raja Pedang Surgawi melihat ekspresi khawatir di wajah bawahannya dan merasakan firasat buruk, "Ada apa?" Telah terjadi insiden di Pulau Kabut Beracun. Semua pasukan pengadilan surgawi kehilangan kontak. Jenderal Surgawi buru-buru melaporkan. Raja Surgawi Pedang, Raja Surgawi Xiao, 10 Raja Surgawi Agung, dan Jenderal Surgawi yang berkumpul semuanya mengubah ekspresi mereka. Selama babak kedua persidangan di Pulau Kabut Racun, Pengadilan Surgawi telah mengirimkan 1 juta pasukan untuk menjaga daerah sekitarnya, siap untuk memusnahkan semua pengikut klan iblis Zhou di pulau itu segera setelah persidangan berakhir. Dan yang memimpin tidak lain dan tidak bukan adalah Jenderal Surgawi Jiulong sendiri. Kehilangan kontak sekarang. Jenderal Surgawi Jiulong merupakan pemimpin banyak Jenderal Surgawi di Istana Surgawi, dengan kekuatan yang hanya kalah dari 10 Raja Surgawi Agung, kekuatan Dewa Surgawi yang tangguh. Dan di antara 1 juta pasukan yang ditempatkan di sekitar Pulau Kabut Racun, tidak hanya ada Jenderal Surgawi Jiulong tetapi juga lebih dari selusin Dewa Surgawi kuat lainnya. Raja Pedang Surgawi segera menyadari betapa seriusnya situasi tersebut dan tanpa menunda melaporkan masalah tersebut kepada Kaisar Surgawi awal yang agung. Kaisar Langit Awal yang Agung, Yuan Wei, dan Dewa Pengobatan Kitian terkejut mengetahui tentang Jenderal Surgawi Jiulong dan hilangnya 1 juta pasukan Istana Surgawi. Yang mulia, sekarang aku akan segera memimpin pasukan 100 juta orang ke Pulau Kabut Racun. Kata Raja Pedang Surgawi dengan sungguh-sungguh. Tatapan mata Kaisar Agung permulaan semakin dalam, "Tidak, aku sendiri yang akan pergi." Semua Raja Surgawi terkejut. Yang mulia, Anda tidak boleh melakukan itu. Raja Pedang Surgawi mulai protes. "Jika kau pergi, mungkin tidak akan ada gunanya," renung Kaisar Agung permulaan. "Yang mulia, saya akan menemani Anda." Yuan Wei berbicara dari samping. "Baiklah." Kaisar Agung permulaan tidak menolak tetapi kemudian berkata kepada Raja Pedang Surgawi, "Lanjutkan pertempuran untuk naik ke tingkat dewa, dan jika ada perubahan di pengadilan surgawi, tekan mereka dengan kekuatan penuh." "Sesuai perintah Anda, Yang Mulia." Segera setelah itu, Kaisar Agung permulaan membuka lorong spasial menuju Pulau Kabut Racun. Dia dan Yuan Wei melangkah ke lorong spasial itu dan menghilang di depan mata semua orang. Kali ini, Kaisar Agung permulaan tidak membawa banyak orang bersamanya, hanya mereka berdua yang pergi. Tak lama kemudian, mereka tiba di Pulau Kabut Beracun. Seperti yang diduga, saat mereka mencapai tempat di mana pasukan pengadilan surgawi yang berjumlah jutaan ditempatkan, mereka melihat mayat-mayat berserakan di medan perang, darah mereka mengotori tanah yang tak berujung menjadi merah. Bahkan laut di sekitarnya pun diwarnai merah karena darah. Ekspresi wajah Kaisar Agung permulaan menjadi gelap. Bahkan Yuan Wei mengepalkan tangannya erat-erat. Mereka adalah 1 juta prajurit, semuanya pasukan elit pengadilan surgawi. Berjalan di antara mayat-mayat, Kaisar Agung permulaan tidak mengatakan apapun,
tubuhnya memancarkan aura niat membunuh yang membuat langit dan bumi berubah warna. Tiba-tiba, dia berhenti dan berjalan menuju tubuh Jenderal Surgawi Jiulong di kejauhan. Tubuh Jenderal Dewa Jiulong tertelungkup, lalu kembali tegak. Mendekati mayat itu, Kaisar Agung Permulaan hendak membalikkannya ketika tiba-tiba, mata mayat itu terbuka dan seteguk jarum racun yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, mengarah langsung ke mata Kaisar Agung Permulaan. Jarum racun ini terbuat dari bahan paling beracun di dunia, begitu mematikan sehingga bahkan para dewa surgawi yang berada di puncak kekuatan akan menyerah pada racun tersebut setelah bersentuhan. Saat musuh menyemburkan jarum beracun, sebuah tangan menerjang dengan keras ke arah jantung Kaisar Permulaan Agung. Tangan lainnya mengarahkan pukulan ke tenggorokan Kaisar Permulaan Agung. Mata, jantung, dan tenggorokan, semuanya termasuk bagian tubuh manusia yang paling rentan. Terkejut oleh serangan mendadak dan kekuatannya yang dahsyat, ekspresi Yuan Wei berubah. Pada saat itu, sebuah tangan iblis raksasa terentang dari kehampaan menuju Kaisar Permulaan yang agung. Dan sosok lain menusukkan pedang ke punggung Yuan Wei. Di saat kritis ini, Kaisar Agung Permulaan memalingkan kepalanya, nyaris menghindari jarum-jarum beracun yang tak terhitung jumlahnya, sementara seluruh tubuhnya meletus dalam cahaya surgawi bagaikan gunung berapi abadi yang meletus. Petik 2. Ledakan. Saat seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya surgawi, langit dan bumi berguncang, kekuatan yang mengerikan menyapu semuanya, menyebabkan domain laut tanpa batas bangkit menjadi gelombang kolosal setinggi ribuan kaki. Kaisar Langit Awal yang agung bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan, satu telapak tangan menghantam tangan iblis yang hampa dan telapak tangan lainnya menghantam Jenderal Surgawi Jiulong di tanah. Hampir saat cahaya surgawi meledak di sekitar Kaisar Surgawi Awal yang agung, tubuh Yuan Wei juga meledak dengan triliunan ki pedang. Langit dan bumi dipenuhi dengan pedang ki Yuan Wei. Sosok bayangan yang menyerang Yuan Wei tampak terkejut dan buru-buru menghindar ke belakang. Saat sosok itu mundur, bayangannya menjadi kabur, menyatu sepenuhnya dengan langit dan bumi, tampak hampir seperti bayangan. Ki pedang yang tak terhitung jumlahnya melewatinya. Jenderal Surgawi Jiulong berputar, berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, menghindari serangan telapak tangan Kaisar Surgawi Awal yang agung. Telapak tangannya mendarat dengan kuat di jantung Kaisar Surgawi Awal yang agung. Dengan suara gemuruh yang menggelegar. Awal yang agung, telapak tangan Kaisar Surgawi menghantam tanah. Tanah amblas akibat benturan itu. Seluruh bumi hancur berantakan, berubah menjadi kehampaan, jurang tak berdasar. Sementara triliunan ki pedang Yuan Wei menghantam pulau-pulau dan puncak-puncak gunung yang jauh. Semua pulau dan gunung hancur menjadi debu oleh pedang ki. Tangan iblis raksasa di kehampaan berbenturan langsung dengan serangan telapak tangan Kaisar Surgawi Awal yang agung. Di tengah gemuruh yang mengguncang, gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan wilayah laut di sekitarnya meledak. Hanya dalam sekejap konfrontasi mereka, hamparan langit dan bumi ini hampir tampak menghadapi kiamat. Setelah menerima pukulan di jantungnya, Kaisar Surgawi Awal yang agung juga mundur beberapa langkah tetapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia menatap dingin ke arah Jenderal Surgawi Jiulong, "Siapa kamu?" Jelas, pihak lain bukanlah Jenderal Dewa Jiulong. "Hehe, lelaki tua permulaan agung, sudah jutaan tahun berlalu dan kau belum juga mengenali seorang teman lama." Jenderal Dewa Jiulong terkekeh saat penampilannya berubah dengan cepat, berubah menjadi seorang lelaki tua yang diselimuti oleh ki iblis yang bergulung-gulung. Saat melihat lelaki tua itu, ekspresi Yuan Wei berubah, Jiuyu Demon Venerable. Pendatang baru itu memang mantan pemimpin klan iblis Jiuyu. Sambil tertawa sinis, Jiuyu Demon Venerable berkata, "Wah, apakah kau murid dari lelaki tua abadi? Dewa pedang terkemuka di Aula Dewa Pedang sekarang. Kau telah melatih ki pedang abadi dengan cukup baik." Pada saat itu, di kehampaan, muncullah makhluk iblis raksasa sebesar gunung, bermata merah darah dan mulut yang menyemburkan ki iblis merah tak berujung. Itu adalah tunggangan Jiuyu Demon Venerable, binatang iblis darah. Kekuatan binatang iblis darah itu sangat hebat, tidak lebih lemah dari yang mulia iblis Jiuyu, dan ia merupakan salah satu penguasa domain iblis tanpa batas. Petarung lain yang sangat ahli menyerang Yuan Wei juga memperlihatkan sosoknya, diselimuti oleh ki iblis yang melonjak, memegang pedang iblis berwarna merah darah di tangan. Iblis pedang penjara darah. Yuan Wei mengenali orang itu, wajahnya serius. Iblis pedang penjara darah merupakan salah satu musuh bebuyutan tuannya, Dewa Pedang Abadi. Tatapan Jiuyu Demon Venerable jatuh pada Kaisar Langit Awal yang agung, mendecak lidahnya, 7 tubuh surgawi tertinggi,
awal yang agung, kau benar-benar membuat orang iri, kau baik-baik saja setelah menerima pukulan dariku. Kaisar Surgawi awal yang agung diselimuti oleh cahaya surgawi 7 warna yang pasang surut, dan tidak ada luka di tempat dia dipukul oleh Zhou Demon Venerable. Kaisar Langit Agung awal memandang Zhou Demon Venerable dengan dingin, aku tidak menyangka kau tidak mati. Jutaan tahun lalu, Zhou Demon Venerable seharusnya sudah mati. Dan dialah yang membunuhnya. Jika kau tidak mati, tentu saja aku tidak akan mati, balas Zhou Demon Venerable sambil tertawa dingin. Namun, Great Beginning, hari ini adalah hari di mana kau akan dimakamkan. Keluarlah kalian semua, bertemu dengan Kaisar Awal Agung dari Istana Surgawi. Mengikuti perkataan Zhou Demon Venerable, puluhan sosok terbang keluar dari kehampaan. Setiap sosok memiliki aura sekuat Zhou Demon Venerable dan Blood Prison Sword Demon setidaknya. Bab 630, Klan Iblis Mayat Kuno. Menyaksikan kemunculan puluhan sosok, Kaisar Surgawi Awal yang agung tiba-tiba melebarkan seluruh tubuhnya hingga sebesar gunung dan dengan ganas melancarkan serangan telapak tangan ke arah Zhou Demon Venerable. Membunuh. Kekuatan surgawi yang luas menyelimuti langit dan bumi. Jika aku bisa membunuhmu sekali, aku bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Suara Kaisar Surgawi Awal yang agung bergema di seluruh wilayah laut tanpa batas. Tubuh Zhou Demon Venerable dipenuhi ki iblis bagaikan lautan, dan dia pun dengan ganas melontarkan telapak tangannya. Telapak setan besar Luo Surgawi. Sebuah telapak tangan iblis raksasa berhadapan langsung dengan kekuatan telapak tangan Kaisar Surgawi Awal yang agung. Pada saat yang sama, binatang iblis darah juga melancarkan serangan telapak tangan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar. Zhou Demon Venerable dan Blood Demon Beast terguncang dan mundur berulang kali. Kaisar Surgawi Awal yang agung berdiri tak tergoyahkan seperti gunung surgawi kuno. Zhou Demon Venerable tercengang. Meski akhir hayat Kaisar Surgawi Awal yang agung sudah semakin dekat dan vitalitasnya sudah menurun, kekuatannya masih sangat tangguh. Zhou membunuh dewa. Puluhan leluhur dari klan iblis Zhou melesat maju secara bersamaan, semuanya mengincar Kaisar Surgawi Awal yang agung dengan telapak tangan mereka. Tatapan mata Kaisar Surgawi Awal yang agung tampak dingin dan acuh tak acuh, 7 cahaya surgawi yang agung melonjak liar dari tubuhnya, dan keilahian yang kolosal bangkit ke langit yang didukung oleh lapisan-lapisan kekuatan surgawi. Keilahian tertinggi, dan itu adalah kualitas puncak yang paling tinggi. Segera setelah itu, satu demi satu, para dewa dengan kualitas puncak tertinggi terbang keluar. Tidak lebih, tidak kurang, 7 keilahian dengan kualitas puncak tertinggi. Kekuatan surgawi yang mengerikan mendatangkan malapetaka di langit dan bumi. Cakram penggiling agung primordial. Telapak tangan Kaisar Surgawi Awal yang agung menopang langit, 7 kekuatan surgawi yang agung berkumpul menjadi cakram penggiling yang besar. Kekuatan mengerikan dari cakram besar itu berputar, menghancurkan ruang. Kekuatan telapak tangan puluhan leluhur klan iblis Zhou digiling habis oleh cakram penggiling besar primordial. Sementara itu, Yuan Wei dan pedang iblis penjara darah juga terkunci dalam pertempuran. Pedang ki mereka tak tertandingi, dan mereka memutarbalikkan bermil-mil wilayah laut dengan pedang ki mereka. Kemanapun ki pedang lewat, semuanya menjadi tidak ada apa-apanya. Dalam sekejap mata, terjadi ribuan, puluhan ribu serangan ki pedang. Pedang ki berderak dan meledak terus-menerus, bagaikan badai dahsyat yang saling berbenturan dan meledak tanpa henti. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran yang sengit. Sosok Kaisar Surgawi Awal yang agung sangatlah tinggi, berdiri di antara langit dan bumi. Setiap gerakan dan gestur dapat mengguncang kosmos. Bahkan sendirian, dia tidak gentar menghadapi kekuatan gabungan dari Zhou Demon Venerable dan puluhan orang lainnya. Ki iblis dari Zhou Demon Venerable semakin kuat, dan sambil tertawa dingin sambil memukul dengan telapak tangannya, dia berkata, "Awal yang agung, hidupmu sudah mendekati akhir. Teruslah gunakan wujud surgawimu seperti ini, dan mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan." Untuk menyebarkan wujud dewa setinggi puluhan ribu kaki itu menguras energi vital Kaisar Surgawi Awal yang agung secara luar biasa. Jika Kaisar Langit Awal yang agung penuh dengan kekuatan hidup, mengerahkan wujud dewa kolosal tidak akan menjadi masalah, tetapi sekarang kekuatan hidupnya mulai layu, vitalitasnya sangat berkurang, dan dia tidak mampu mendukung wujud dewa setinggi puluhan ribu kaki. Jika terus seperti ini, kekuatan hidup dan vitalitas Kaisar Surgawi Awal yang agung akan semakin terkuras. Hidupku memang akan segera berakhir, tetapi aku masih memiliki beberapa ratus tahun lagi, yang lebih dari cukup untuk membunuhmu.
Teriak Kaisar Langit Agung, terdengar seperti lonceng yang kuat, saat dia dengan ganas menyerang dengan telapak tangannya. Seketika, wilayah laut dan pulau-pulau di sekitarnya hancur total. Seorang leluhur dari klan iblis Jeoyu terpental, dan tubuh iblisnya mulai menunjukkan retakan. Wajah Jeoyu Demon Venerable menjadi gelap. Awalnya, dia mengira bahwa masa hidup Kaisar Surgawi awal yang agung sudah mendekati akhir dan kekuatannya terbatas, tetapi tanpa diduga, dia tetap sangat kuat seperti sebelumnya. Awal yang agung, apakah kamu tidak penasaran bagaimana kami tahu tempat persembunyian pasukan berkekuatan jutaan orang dari pengadilan surgawi? Jeoyu Demon Venerable tiba-tiba berubah dari menggunakan telapak tangannya menjadi tinjunya, melepaskan pukulan yang memusnahkan zaman, memusnahkan para dewa, dan melemparkannya ke arah Kaisar Surgawi awal yang agung. Biarkan aku katakan yang sebenarnya, di antara 10 Raja Surgawi Agungmu, salah satu dari mereka adalah orang kita. Jeoyu Demon Venerable tertawa terbahak-bahak, serangannya tak henti-hentinya dan kekuatannya bertambah kuat. Ekspresi Kaisar Surgawi awal yang agung tetap tidak berubah, begitukah? Melihat Kaisar Langit Agung awal tidak tergerak, Jeoyu Demon Venerable tertawa terbahak-bahak, apakah kamu terkejut dan terguncang? Faktanya, tidak hanya di antara 10 Raja Langit Agung tetapi juga di antara banyak jenderal surgawimu, kami memiliki orang-orang kami. Kalau tidak, bagaimana mungkin Jenderal Dewa Jiulong dan yang lainnya bisa dibunuh dengan mudah oleh kita? Kalau tidak, bagaimana mungkin pasukan Istana Surgawi kalian yang berjumlah jutaan orang bisa dimusnahkan sepenuhnya dan diam-diam oleh kami? Semakin banyak Jeoyu Demon Venerable berbicara, semakin berdarah matanya, kau tidak tahu betapa tak berdaya dan putus asanya mata mereka ketika pasukan sejuta pasukan pengadilan surgawimu dibantai oleh kami. Tepat saat Jeoyu Demon Venerable mencapai titik ini dalam pidatonya, sosok Kaisar Surgawi awal yang agung melonjak sekali lagi, dan dia tiba-tiba menghirup udara ke arah kehampaan. Dengan menghirup udara ini, kekuatan matahari, bulan, dan semua bintang, seluruh kekuatan langit dan bumi, tampaknya tersedot ke dalam tubuhnya. Tinju Dewa Raja Paus. Dia meninju dengan kedua tangannya. Kekuatan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tangannya, melesat maju dengan dahsyat. Langit dan bumi berkedip-kedip, kadang muncul kadang menghilang. Mata Kaisar Surgawi awal yang agung tampak dingin dan acuh tak acuh, seolah-olah dia adalah dewa yang menguasai dunia. Merasakan kekuatan mengerikan dari pukulan Kaisar Surgawi awal yang agung, Jeoyu Demon Venerable, Blood Demon Beast, dan yang lainnya semuanya mengubah ekspresi mereka. Iblis menopang langit. Jeoyu Demon Venerable meraung, dengan ki iblis menyemburkan ke langit di sekeliling tubuhnya, membentuk tiang raksasa yang menopang langit. Binatang iblis darah dan yang lainnya pun ikut melancarkan gerakan. Meski begitu, Jeoyu Demon Venerable tetap terpental oleh pukulan dari Great Beginning Heavenly Emperor, pilar iblis yang menjulang tinggi di sekelilingnya retak akibat hantaman tersebut. Ki dan darah bergejolak di dalam Jeoyu Demon Venerable, hampir membuatnya muntah darah. Dia terkejut sekaligus geram, awal yang agung, izinkan aku memberitahu kalian bahwa banyak jenius yang berpartisipasi dalam pertempuran kenaikan surgawi kali ini juga orang-orang kita. Dia kemudian membuat pernyataan yang mengejutkan, yang Xiao Tian itu adalah salah satu dari kita. Melihat Kaisar Langit awal yang agung masih tidak tergerak, Jeoyu Demon Venerable tertawa liar, dia adalah keturunan Duan Yongmu. Memang, ketika Jeoyu Demon Venerable mengatakan bahwa Yang Xiao Tian adalah keturunan Duan Yongmu, mata Kaisar Surgawi awal yang agung menajam, dan ekspresinya akhirnya berubah. Haha, tidak menyangka, kan? Dia adalah keturunan Duan Yongmu. Jeoyu Demon Venerable tertawa terbahak-bahak. Duan Yongmu memiliki gelar lain, yaitu Grandmaster Netherworld. Omong kosong. Yuan Wei tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak marah, bahkan jika dia adalah keturunan Duan Yongmu, apa masalahnya? Aku adalah keturunan dari iblis es ekstrim di masa lalu. Iblis es ekstrim juga merupakan iblis mega kuno yang secara khusus menentang pengadilan surgawi. Namun kemudian, Yuan Wei bergabung dengan Aula Dewa Pedang dan menjadi murid Dewa Pedang Abadi, bekerja untuk pengadilan surgawi. Merasakan keadaan Yuan Wei yang sedang marah, Jeoyu Demon Venerable tertawa, tidak menyangka, bukan? Jenius tertinggi dengan tubuh surgawi abadi, 15 takdir kehidupan primordial campuran, dan buah suci alam semesta primordial, ternyata adalah salah satu dari kita. Yuan Wei meraung, tubuhnya melonjak dengan ki pedang yang tak terhentikan, dan dengan satu tebasan yang dahsyat, dia membidik ke arah Jeoyu Demon Venerable. Diam, Yang Xiao Tian adalah kaisar surgawi masa depan pengadilan surgawi kita.
Dia akan menjadi kaisar surgawi terkuat dalam sejarah pengadilan surgawi benua Songtian kita. Dia akan memimpin benua Songtian menuju kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teriak Yuan Wei. Pedang surgawi muncul di tangan Kaisar Langit Awal yang agung, tatapannya dingin menusuk, saat ia menyalurkan kekuatan surgawi dan pedang itu melesatkan miliaran pedang Qi, menebas ke arah Zhou Demon Venerable, apapun yang kau katakan tidak penting. Yang Xiao Tian adalah orang yang kupilih. Yuan Wei benar, ia akan menjadi kaisar langit terkuat dalam sejarah pengadilan langit benua Songtian kita. Tubuh Zhou Demon Venerable bergejolak dengan Qi Iblis, dan dengan sapuan tangannya, Qi Iblis yang mengepul berubah menjadi ribuan pedang iblis, berhadapan dengan pedang kaisar surgawi awal yang agung. Ini hanya angan-angan kalian berdua. Kata Zhou Demon Venerable, orang tua Great Beginning, izinkan aku memberitahumu, kali ini, bukan hanya klan iblis Zhou kita yang muncul. Ras iblis mayat kuno juga telah bangkit. Pada saat ini, Dewa Iblis Mayat Surgawi yang memimpin miliaran ras iblis mayat kuno telah turun ke kota Kaisar Surgawi dan Pengadilan Surgawi.